Oke, ini buat kawan-kawan nih, tadi aku kan sebelumnya udah ngobrol sama Bang Leon nih kan. Aku nanya nih, latar belakang dia di apa nih, sebagai fotografi yang kita tahu nih. Bang Leon ini fotografer ya. Mungkin untuk teman-teman aku rincikan tadi, eh, Bang Leon ini dia seorang fotografer katanya. Jadi jadi aku Kadang-kadang nanya, lah. jadi aku nanya sama dia, kapan sih memulai di bidang fotografi ini, khususnya di genre apa? Karena kan fotografi ini luas ya, maksudnya masing-masing genre mau fashion kayak dan lain sebagainya. Boleh bang nih, viewer kan belum 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 Boleh. apa nih, belum Ya, ngejawab nih pertanyaan Andri nih. Boleh abang langsung jawab deh kali. boleh boleh. Jadi, kayak awal mula karir gua di fotografi itu pas tahun yang gua inget sih, pekerjaan pertama gua yang berbayar itu di tahun 2012, Dre. Hmm, Nah, awal-awalnya sih kayaknya yang gue inget beberapa tahun awal, gua kayaknya lumayan banyak nyobain genre fotografi gitu. Bukan genre ya lah, bidang pekerjaan bidang bidang fotografi lah bidang. ya. Ada yang foto makanan, ada yang Benar. foto fashion, ada yang foto produk, atau kadang tuh foto dokumentasi gitu, termasuk pre-wed dan wedding. Oke. Cuman, tadi lu sempat penasaran juga sebelum pas mati suaranya masih mati, itu kayak lu sempet nanya, kapan lu memilih kayak, "Oh ternyata gue sukanya di sini," gitu ya. Ya, benar benar. Heeh, kebetulan, gua aktif di dunia pre-wed dan wedding, udah mungkin kalau aktif di dunia pre-wed dan wedding-nya itu dari tahun 2000, aktif banget tuh 2015 lah ya. Dua dua. Gua notice itu tuh kayaknya kenapa ya, gue suka foto manusia Mhm. yang, kan itu kan acara ya, Ya. acaranya tuh happy gitu, gue seneng gitu vibes-nya tuh happy, hari bahagia. Jadi dari situ tuh gue kayak, gue notice gue suka foto pre-wed dan wedding tuh karena ketika gue foto, gue ikutan senyum gitu, Oke. gue gue ikutan happy Eh, gitu.
berarti kita ngederek sesuatu makhluk hidup tuh berarti kayak mempunyai respon kali ya bang ya. Kita ngederek ini dan Benar mereka ya, bakalan benar kasih ya. feedback ke kita gitu ya. Mungkin itu salah satunya sih kayak, gue melihat sesuatu yang kayak, gimana ya, kalau menurut gue pribadi sih, ini Hmm, mungkin setiap orang bisa beda ya, cuman bener. yang namanya kayak pernikahan, itu Hmm, kan momen penting ya, hmm, momen penting di hidup orang. Nah itu ya. tuh menurut gue, jadi fotografer itu yang menyaksikan itu tuh sebuah privilege. Heeh. Bisa bisa memperhatikan dan ikut menyaksikan dan ikut merasakan hari bahagia orang. Nah di Bener. situ tuh gue mungkin notice kayak, "Oh ternyata gue enjoy kerjain ini," gitu. Gue paling suka motret ini gitu di antara semua bidang-bidang pekerjaan fotografi yang lain gitu, Dre. Begitu. Jadi bang, kurang lebih berarti abang berkarir kalau kita hitung lah semenjak abang ada value-nya di 2012 kurang lebih hampir 10 tahunan ya kali ada ya. Bisa dibilang iyalah. 10 tahunan kali ya. Otomatis kan di 10 tahun itu kan banyak suatu kejadian nih yang mungkin eh apa ya yang mungkin bagi abang itu kayak nggak akan terlupakan. Mungkin dari hal yang pertama, dari yang pertama dulu nih dari segi Bang Leon merintis, ada nggak sih hmm, hal yang memang paling unik nih yang menurut abang ya, dan sampai sekarang tuh masih abang ngerasain kayak ketika kalau diingat-ingat lagi kayaknya aduh ini bakalan jadi kayak apa ya, story yang kayak nggak akan bisa dilupakan deh, ada nggak sih? Apa ya, sebenarnya sih menurut gue setiap pengalaman di dunia pekerjaan gue tuh, seru lah ya, maksudnya gue kayak gue kayaknya nggak menemukan mengingat sesuatu yang kayak pernah negatif banget gitu di perjalanan karir gue sih. Jadi, menurut gue beruntung gitu kayak bisa merasakan semuanya, kalau ada pun kayaknya gue nggak nyadar itu tuh kayak pengalaman yang kayak buruk gitu, gue lebih ke arah kayak, "Oh, supaya begini berarti next-nya tuh begini," gitu. Kayak misalnya contohnya nih, mungkin pengalaman yang gue nggak pernah lupa tuh kayak misalnya, di awal-awal gimana kayak dapetin klien atau foto yang gimana ya, meyakinkan orang sekitar buat percaya bahwa gue fotografer yang baik itu tuh, ya itu kayak pengalaman tersendiri gitu. Cuman gue nggak pernah ada jujur sih menurut gue kayak nggak inget ada satu 2 hal gitu yang kayak, kayak gini banget gitu sampai gue tuh kayak inget gitu. Berarti berarti yang abang rasakan itu eh, Bahagia aja sih, pernah nggak sih bang, jujur. jujur ya. Jujur Mm-mm. gue kayak happy aja gitu, kayak, jalanin aja terus gitu, kayak, gue ngerasa kayak dari awal karir gue sampai event sampai hari ini, menurut gue karir ini nih kayak namanya belajar gitu. Jadi kayak bener-bener gue setiap hari belajar aja gitu. Em, ada nggak sih bang ketika abang ngedirect klien nih, kadang-kadang kan tidak bisa samakan klien hari ini dengan yang kedepannya, kan kita bakalan nggak tahu ya bang. Ada yang Mhm. mempunyai apa ya, ekspresi mungkin postur dan sebagainya itu epic banget nih kalau mereka milih konsep yang seperti ini nih gitu kan. Oh ini Tapi kita udah ngomongin ini berarti ya Dre, kayak udah masuk ke pekerjaan pre-wed dan wedding gitu ya maksudnya iya, kan? maksudnya secara situasional aja kan, ketika abang tadi menjelaskan, oh kayaknya nih aku bakalan suka nih di pre-wedding dan wedding nih kan. Jadi mungkin masih dalam halnya ini, ini sih Andre pengen tahu ada nggak di pengalaman masa merintis nih, belum lagi di masa sekarang abang ya. Maksudnya ada nggak sih pas dulu, kalau Andre ya pribadi Andre, Mhm. eh, Contoh ini, contoh ya gimana bang, gimana? ketika Cerita dulu Andre Dre, memulai fotografi ini, ngenemuin satu bidang yang menurut kita itu tes tes kita gini nih, kayak abang tadi abang bilang suka ngedirect yang sifatnya itu mungkin makhluk hidup kali ya, jadi kayak seneng aja nih kalau kita ngedirect mereka, feedbacknya ada dan kita juga bahagia. Tapi pernah nggak sih kita nemuin kayak sesi prewedding nih bang. contoh Jadi contoh. kliennya ini mungkin dia minta konsepnya kasual kali ya, Mhm. dan yang menurut kita kan yang namanya kita itu vendor atau jasa, kayak ngobrol deh kayak kak ini kira-kira Diskusi kakak diskusi ya? diskusi kan, maunya konsepnya seperti apa. Nah, dan menurut yang dia bilang itu konsep kasualnya menurut kita itu kayak waduh nih kayaknya nggak cocok nih kalau si apa ya si klien ini pakai gitu, sedangkan dia Mmm,
mulai dari gestur, mulai dari tinggi badan misalnya dan sebagainya. Nah, jadi kita kan inisiatif kayak gimana ya? Maksudnya itu gimana ya kayak walaupun terlepas dari ekspresi dia, Bang. Maksudnya kita nggak bilang semua orang itu cantik atau jelek ya, nggak. Maksudnya yang penting kalau misalkan udah salah pilih konsep kayaknya harus harus apa ya? Harus ada solusi yang gimana itu Hmm. kita bisa meyakinkan mereka, Bang. Pernah nggak sih? Karena gini, kekeh misalkan kayak pernah klien Andre tuh dia minta konsepnya si lakinya misalkan pakai kasual baju putih, celana krim dan sepatu sport. Dan kita bilang karakter dia itu cool atau kayak apa ya? Nggak suka yang terlalu hikal hura-hura dan sebagainya gitu, Bang. Namun Hmm. si pengantin itu kayak si pengantin wanita maksa kita kayak bang kami suka fotonya kayak gini nih, sedangkan si prianya kayaknya nggak nyaman nih, Bang. Oh, ya ya. Ini kalau ini masalah menurut gua Masalah apa tuh? ini udah agak deep nih, bukan deep lah. Maksudnya kan kalau tadi kan kita ngobrolin awal karir atau segala macam Yo nih. Kalau yo ini kan masalah menghandle klien. Kayak mungkin ya masuk mungkin menghandle ya. klien, mengkomunikasikan gaya kalian segala macam. Jujur sih kalau dari gue ini ada banyak maksudnya ada banyak penyebab, eee, mungkin terjadi ketemu situasi seperti ini atau gimana gitu. Which is gue pernah pernah juga sih, cuman, gimana cara kita nge-handle-nya gitu yang lu tanya lah ya, maksudnya kayak Iya, gitu kan ya. ya Mhm, artinya kita tidak apa ya, tidak membuat klien kita tuh minder, Bang, dengan iya, jawaban kita sih gitu. Karena kan ini kan satu hal yang memang bagi Andre atau bagi teman-teman yang masih memulai ya, Bang, memulai dari ya di apa ya, di fotografi ini khususnya kayak pre-wedding dan wedding pasti ngalamin hal-hal yang seperti ini, Bang. Ini udah mhm. kayaknya Pasti pasti. Soalnya otomatis. gini, ini Gimana, Bang? gue bantu jelasin. Siap. Apa yang lu punya, portofolio yang lu punya dan lu tampilkan dan lu tampilkan secara konsisten ya, Yes. itulah orang yang akan datang ke lu lama-kelamaan. Sedangkan di mana kalau misalnya di awal mula punya vendor atau di awal karir, lu mungkin tidak punya portfolio. Jadi orang yang datang ke lu itu adalah orang yang variatif banget nih. Ada yang pengennya A, pengennya B, mungkin mungkin lu kepengennya C, tapi ternyata kliennya pengennya E. Itu hal yang sangat 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 lumrah. Karena menurutku pribadi, eee, kita sebagai fotografer belum menampilkan konsistensi karya kita, gitu. Kita belum menampilkan apa yang kita suka, karena balik lagi, mungkin kita masih baru, jadi portfolio kita masih agak minim. Jadi ada caranya nih Dre, kalau dari ini mah lebih ke arah mungkin strategi bisnis dan Benar. pengembangannya ya, Tips bukan gitu. kayak ya tips-tips aja sih. Menurut aku pribadi, eee ada 2, kamu mau berkarya secara idealis, atau kamu mau nyari uang dulu. Kalau misalnya mau nyari uang dulu, nggak apa-apa maksudnya itu hal yang lumrah, jadi kayak datang ke klien-klien yang datang ke kamu, diterima aja, kamu olah aja, sebisa mungkin kamu olah dengan gaya kamu, tapi kalau ternyata ada yang tidak bisa sesuai dengan gaya kamu segala macam, itu tinggal tidak usah ditampilkan. Bukan berarti tidak ditampilkan tuh bukan berarti jelek ya, enggak, kamu tetap Iya, bikin yang bagus segala macam, tapi kamu mungkin punya target, setahun gue motret, mungkin di tahun depan portofolio gue, style gue udah harus lebih kelihatan. Nah, di benar situ titiknya, benar banget sih, benar. gitu. Benar benar benar. Karena menurutku pribadi, hal-hal seperti tadi itu tuh, datang biasanya karena orang itu belum tahu kita tuh style-nya seperti apa, Dre. Jadi, ketika dia datang, dia kayak punya keinginan sendiri dan dia tidak tahu kayak sebenarnya keinginan gue ini cocok gak ya dengan Andre, keinginan gue cocok gak ya dengan gua, seperti itu sih, heeh. Benar Jadi sih, benar sih. kalau kalau hal-hal yang tadi menurutku di tahun-tahun awal itu sangat 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 lumrah dan bukan sesuatu yang buruk gitu. Karena Arti bagaimanapun mhm, dia bayar kamu kan, gitu. benar. Itu kan sudah masuk dalam bisnis kali ya, Bang, ya? Kayak Betul apapun yang sifatnya udah ada value di situ kan udah bisnis. Nah, jadi betul. terlepas tadi Abang ini kan Andre ngomongnya acak aja kali ya, Bang, ya? Mungkin mungkin lebih Iya, nyamannya gini, jadi nggak harus sa kayak ini ke sini, santailah, mungkin mungkin dari sini bisa ke sini, bisa ke sini. Terus kan, Bang, boleh. dari semua tadi yang Abang jawab, hampir hampir semua itu yang pernah Andre alamin, Bang. Artinya pernah Andre alami
kayak satu contoh nih, mungkin kita bisa bahas dan mungkin abang bisa kasih masukan dan mungkin apa kali ya. Boleh, siapa tahu ya, gua nggak tahu Ah, kan, iya, siapa tahu solusinya benar-benar. berbeda juga, nggak tahu. Jadi awalnya tuh bang, ketika kita melakukan kayak satu karya kali ya, namanya juga orang baru ya dalam tanda kutip nih, masih belum menemukan kayak taste-nya di mana ya, aku nyamannya kira-kira gini atau gini ya. Jadi kita saling mencoba dengan dua hal bang. Mungkin sebagai contohnya, kalau di sini ya di daerah Andre ini mungkin terlepas dari tonal warna, mau yang dia soft color atau tone atau lain sebagainya itu kan selera masing-masing kali ya. Nah, ini lebih kepada kayak ini sih bang, macam mana kita ngedirect mungkin pose-nya mungkin agak sedikit bermasalah dengan si kliennya. Jadi klien ini kan eh, nyari kita di Instagram nih, otomatis Mhm, kan dia udah bakalan ngeliat nih portofolio kita nih kan. Dari mungkin beberapa feed ke bawah dan sebagainya. ya betul Oke, ya. dia suka nih dengan karya kita nih. Namun ketika kita udah brief-brief segala macam, pada endingnya dia request, Bang bisa nggak ya kalau fotonya itu gini gini gini, yang dimana itu tidak apa ya, tidak sesuai dengan yang kita brief di awal gitu bang. Benar, Jadi kesannya gini, bisa dibilang cuman nanti nggak bilang ke kliennya sih. Kayaknya kita ngebuat dia apa ya? Dia nyaman sama kita nih. Tapi seakan-akan kita harus ngebuat dia itu dengan taste-nya orang lain gitu. Tapi badannya kita nih. ya. itu Ini itu ini juga ini masalah selanjutnya setelah yang tadi lah ya, ih, kasarannya kalau misalnya nyambung di sih, awal nyambung. Bener ya bener. masih nyambung ya, masih Masih nyambung ya. masih nyambung. Heeh, let's say misalnya ternyata kamu udah cukup lama nih, kayak udah cukup lama di industrinya, udah bikin vendornya. Iya. Terus kebetulan di feed kamu juga sebenarnya kamu udah mengatur gitu yang kamu suka yang seperti apa, Iya. style-nya seperti apa, Iya. supaya lebih terarah lah ya. Benar. Aku yakin sih sebenarnya akan berkurang yang seperti ini, cuman tetap ada aja gitu maksud kamu ya? Betul Heeh, ada. tetap ada aja. Nah, di sini ada satu 2 hal yang bisa kamu lakukan. Yang pertama, menurut aku pribadi sih, kalau dari segi bisnis ya, kamu Mhm. bisa kayak lebih memperdalam lagi sebenarnya style yang kamu yang kamu bikin itu tuh sebenarnya style-nya apa, esensinya apa. Jadi, Iya. mungkin selama ini orang tuh ngelihatnya dari contoh foto aja, jadi dari contoh portfolio yang kamu lihat di feed segala macam. Nah, eee berarti itu mungkin kayak kalau masih ada tiba-tiba mungkin dari 10 klien tadinya yang begitu misalnya ada 6, 7 klien gitu, tapi makin lama makin dikit nih, Benar dari benar 10 benar. dari 10 klien Progresnya benar ya benar benar. ada ya, Ada ada ada. gitu kan ya pokoknya Benar ya. benar benar. Berarti mungkin dari 10 klien tiba-tiba ada sisa sekarang 4 nih atau 3 lah orang yang masih kurang lebih seperti itu. Benar benar. Nah itu artinya target kamu meningkat Dre, gimana cara menyampaikan style style yang kamu suka, apa yang kamu bikin, Hmm? lebih lebih mencapai market lagi. Yang tadinya mungkin bukan melalui feed doang, Iya. itu bisa mungkin kayak kamu sambil cerita, kayak kamu bikin menurutku pribadi nih kayak misalnya kamu bikin acara seperti ini, Mhm. ngobrol kayak gini, ini nih kamu bisa sambil sharing juga gitu kan, sebenarnya kan orang yang nonton lama-kelamaan akan tahu gitu kayak sebenarnya Iya. apa sih yang lu cari di dunia pre-wed sama wedding, Benar benar. seperti itu. Oke, Benar itu benar. itu 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 PR lah ya, nggak akan selesai dalam satu malam. Benar. Cuman kalau misalnya yang kamu nanya, gimana cara nge-handle-nya gitu ya? Kalau dari sepengalaman aku, namanya pre-wedding sama wedding itu, kan acara yang personal ya. Jadi Mhm. kayak itu kan sebenarnya acaranya kayak yang tadi aku bilang, itu Iya. adalah peristiwa bahagia satu pasangan gitu Iya. dan itu sebenarnya personal acara mereka gitu. Jadi kadang-kadang mereka memilih fotografer itu tuh juga alasannya personal, artinya mereka percaya sama kamu. Benar. Nah, itu udah jadi satu senjata kamu untuk menjelaskan dan mengedukasi ke klien dalam artian mengedukasi klien tuh bukan mengedukasi yang kayak ngajarin dengan sombong atau gimana, enggak. Oke. Tapi, kamu bisa kayak menjelaskan kayak, apa alasan kamu membuat seperti ini, apa alasan kamu yang ini tuh tidak cocok, kenapa Mmm. seperti itu. Itu tuh bisa dijelaskan tapi dengan cara itu masalah komunikasi sih. Menurutku masalah komunikasi, kayak misalnya, kita nanti, seperti A, B, C, nah, kalau misalnya tiba-tiba kamu udah jelaskan panjang lebar di depan, terus tiba-tiba di belakang ada satu kayak, kita ada request seperti ini." Aku pribadi sih kalau menurutku, itu kan memang sebenarnya misalnya kita ngomongin pre-wedding ya, Mhm. itu kan sebenarnya kayak tetap sesinya mereka gitu. Iya. Jadi, nggak ada salahnya diselipkan kalau ternyata tuh memang ternyata mereka mau banget. Atau, ini aku kasih Mhm. contoh.
Ya, Aku biasanya suka menjelaskan ke klienku sih, Dre, kayak gini, gimana? eee, "Aku pengen kita ada konsep pre-wedding apa ya?" Nah, ada orang yang suka nanya kayak gitu ya. Ini Benar. ini ini kayak ini nggak ngomong persis seperti itu, Ya. tapi tuh mereka nanya kayak, "Sebenarnya kalau foto pre-wedding seperti apa?" Mhm. Nah, hal pertama yang biasa aku jawab tuh kayak gini, namanya pre-wedding itu sebenarnya pre-wedding dan wedding, sebenarnya itu tidak ada standarnya dalam artian kalian jangan ngikutin kayak orang lain bikin konsep ini, terus kalian kepengen atau gimana, tanpa ada alasan khusus. Paham. Penjelasan yang paling rasional nih ya, yang menurutku pribadi ini yang aku kejar di dunia fotografi. Ya. Kalian kalau misalnya kalian misalnya pilih konsep A, terus ternyata kayak, konsep itu tuh sebenarnya cuma sekedar tren sebenarnya. Ya. Benar. 10 tahun lagi, kalian mungkin ngelihat foto itu kalian sedih. Iya. Mungkin kayak kasarnya, "Kenapa dulu gue foto begini?" Iya Gitu. sih. Nah, hal seperti itu tuh kayak yang biasanya kalau aku pribadi aku hindari dan aku jelaskan ke klien, kenapa tidak A, kenapa tidak B, kenapa yang ini mungkin kurang cocok, kenapa yang ini lebih cocok, seperti itu. Jadi Benar. biasanya kalau ngomongin konsep, aku biasa coba gali dulu mereka pasangannya tuh sebenarnya tuh mereka tuh kayak ketemu di mana, terus kayak mereka itu tuh suka hobinya apa. Dari situ mungkin biarkan kita yang mengolah mengolah ini menjadi sebuah konsep gitu. Soalnya, eee, mereka kan sudah bayar kita, hitungannya Benar. gitu ya. Benar. Sebenarnya itu tugas kita juga untuk mengarahkan. Jadi bukan kayak, "Lu udah bayar gua, lu nggak usah mikir," bukan seperti itu sih. Cuman kan artinya mereka sudah percaya sama kita, Dre, gitu, Ya. untuk memproduksi foto dan menangkap momennya, Ya. tuh. Jadi Artinya solusinya sih edukasi tapi secara rasional, ya, dijelaskan. itu sih artinya maksudnya karena yang pertama, kenapa yang Abang bahas tadi acara ini ada dan kenapa Andre bisa kayak ngobrol bareng sama Abang kan? Bener, Abang tuh nggak tahu padahal kita nggak ada ngobrol ya, maksudnya soal acara ini segala macam nggak ada karena Mhm, eh yang paling pertama sih edukasi untuk kita bilang calon customer kita lah kali Bang ya. Maksudnya mmm, dengan adanya seperti ini nih mereka bakalan tahu nih kan artinya apa ya maksudnya oh fotografi wedding itu gini ya jadi nggak semua betul, itu disamaratakan siapa yang ngomong dan siapa yang jadi kan di sini kenapa Andre undang mungkin salah satunya kayak Bang Leon kan jadi bisa apa bisa ada wawasan luas artinya nggak cuman dari satu orang atau satu orang lagi gitu Bang iya, yang dimana inti dari acara ini gini Bang karena kan apa ya berteman ini kan memang berbagi tentang pengalaman dan pada intinya pengalaman dari masing-masing bintang tamu ini kan audiens atau follower kita atau yang lagi nonton bakalan sedikit paham bang sedikit banyaknya oh rupanya fotografi ini luas. Dan dimana ketika mereka udah menciptakan kayak fotografi prewedding misalkan dia lebih ke ini deh prewedding dia nggak wedding atau lain sebagainya dia harus belajar juga lagi gimana itu fotografer apa jadi fotografer prewedding harus bisa nguasin A B C dan E. Nah mungkin jawaban yang abang bilang tadi sih apa ya kayak itu apa yang dulu pengen Andre omongin tapi nggak bisa nge-speak up sendiri gitu karena kan siapa sih lu Andre kan gitu terus siapa sih Andre kan gitu jadi mungkin dengan abang ngomong segini sih itu sih bang kepengen ngebuka ngebuka kayak mindset sih yang pertama ya itu yang fotografi wedding tuh ya intinya tidak maksud menggurui tidak maksud artinya apa ya kayak abang bilang tadi apa kita kasih apa namanya itu edukasi sama penjelasan, klien iya, namun penjelasan tidak sih, benar intinya seperti itu bang kan dan mhm, mungkin jawaban abang tadi Andre eh, ilmu bagi Andre juga sih bang karena kadang kan kita kan ketika kita kita bilang bukan bisa dibilang gini gak sih kayak salah alamat sih kayaknya kliennya mungkin dia suka secara personality kita namun dia salah pilih genre fotografernya artinya oh nih nah, kalau si Andre ini gini nih kalau yang si A misalkan gini nih mungkin mhm, kan ada tuh bang pasti bang mungkin abang ngalamin nih dia lebih ada. suka personality abangnya dulu yang pertama Bisa terlap jadi, cuman balik mm, lagi mm, kalau misalnya sampai udah, mungkin di awal karir sering menemukan yang seperti itu, mm,
setelah kamu udah coba terapkan kayak kamu mencoba aku ngomongnya apa ya, kamu, ngatur portfolio gitu ya, supaya orang yang datang tuh lebih tersaring gitu, Ya, tersaring ya, secara style foto, secara apa gitu. Tapi pasti menurut aku pribadi namanya komunikasi, ini kan kita ngomongin komunikasi secara style itu sesuatu yang mungkin, portfolio itu kan style itu tuh sesuatu yang mungkin abstrak ya, ya, tidak bisa langsung dibaca dengan klien. Jadi benar. menurut aku pribadi jangan jangan heran Mhm, kalau misalnya tiba-tiba kamu masih, ada satu 2 klien yang mungkin yang kayak kasarannya tuh masuk ke kamu, tapi ya, ternyata style yang dia inginkan masih berbeda. Karena menurutku hal yang sangat wajar, orang kita ngobrol berdua seperti ini aja kan kadang-kadang kalau by chat nih, tulisan aja kan orang suka kayak kasarannya, "Eh, ini salah ngerti, salah nada," gitu kan. Apalagi kita tuh mau betul. menyampaikan, visual, sesuatu yang sifatnya tuh abstrak, yang tadi aku bilang, Ya, style. Jadi, ya, menurut aku pribadi itu wajar-wajar aja sih, Dre. Nah, dan jangan kesel gitu, karena maksud aku pribadi sih, emang pasti akan menemukan hal seperti itu tuh sangat-sangat lumrah, gitu. benar. Jadi sangat-sangat wajar. Nah, eee, menurutku tapi memang semuanya ini kan kalau kita ngomongin dari tadi itu kan sifatnya itu berkarya ya, Dre, ya. Berkarya, Berkarya itu kan berkarya. kayak karya seni, tapi kalau kita udah ngomongin kayak di industri, Ya, wedding, pre-wedding, itu kan sebenarnya udah jadi komersil, sesuatu yang ya, dibayar. Jadi itu kita juga nggak bisa 100% mengimplementasikan idealis kita ya, nggak bisa 100% idealis karena benar, kita juga dibayar dan itu sebenarnya memang acaranya mereka gitu kan. Misalnya benar, wedding day benar. atau pre-wedding itu acara mereka. Jadi kita di satu sisi juga mungkin ada titik seimbangnya yang harus dicari antara kita mau idealis di mana, kita mau berkarya di mana. Dan ini juga menurutku tergantung market, Dre, memang aku akuin. Maksudnya, kayak misalnya, kebetulan mungkin di tempatmu di Aceh ya, Iya, kebetulan di Aceh ya. iya, Mungkin kebetulan, klien-klien yang industri pre-wedding dan wedding ya, aku nggak ngomongin fotografi saja ya, siap, aku siap, siap, ngomongin siap. mungkin secara industri luasnya tuh, Mhm. cara bergeraknya memang mungkin beda dengan yang aku share tadi, segala macam. Iya Jadi, sih, iya sih. memang namanya market itu kalau udah bisnis ya, emang Benar. harus dipelajarin. Ya, Kayak misalnya, eee, ini aku kasih contoh aja ya, kayak boleh. iseng aja ya. Ya, Ini satu ide gitu, satu ide. Misalnya kamu kepengen bikin bukan style, kamu punya satu ide untuk pre-wedding gitu. ya, Tapi ternyata, di tempatmu mungkin market-nya tuh belum mengenal ide itu sebagai sesuatu yang bagus. Nah, kamu bisa ngelihat nih, mungkin di marketmu itu tuh sebenarnya mereka ngelihat tren dari mana sih, gitu. Misalnya mereka kayak ngelihat tren itu tuh dari, platform mana gitu ya, misalnya ya. sosial media apa atau apa gitu. Nah, artinya di situ tuh jadi strategi buat kamu gitu, kayak, "Oh kalau gitu gimana caranya gue bikin karya dengan sesuai konsep gua." Artinya mungkin gue kayak testing, gue mungkin foto aja karena kalau untuk portfolio ini nggak ada yang salah ya. Jadi Benar. kayak misalnya lu cari pasangan temenmu yang misalnya, Mhm. lagi pacaran atau gimana dan mereka jadi modelmu untuk eksperimen. Ya, Di situ kamu bisa seidealis-idealis mungkin, karena kan kamu nggak dibayar, kamu bisa kayak cobain bikin konsep. Nah, konsepnya itu yang udah jadi, yang udah sesuai idealis kamu pengen coba masukin nih ke market kamu. Nah, itu gimana caranya kayak strategi selanjutnya kayak kamu masukin ini di platform mana ya, supaya orang-orang market di Aceh tuh mungkin melihatnya terus appreciate. is Kalau ternyata oke, cuman secara hasil portfolio juga kurang, mungkin ada cara lain nih, kalau kita kan pasti. sekarang kebetulan menurutku kan, udah hidup di era yang sosial media jadi banyak tuh influencer atau segala macam. Benar, benar. Mungkin kamu bisa deketinnya gitu kayak modelnya pakai si influencer ini. Karena tapi ini balik lagi semua semua market itu tuh cara pendekatannya beda-beda. Ya, paham, Jadi benar. kayak kamu Ya, pelajarin dulu, tren orang umum mungkin di tempatmu itu tuh sebenarnya gimana sih, dan gimana caranya masukin style kamu ke mereka, kamu pengen mengkomunikasikan itu, gitu. ya. Benar, benar kali Bang. Apa yang Abang sampaikan itu terkadang eh iya benar sih abangnya apa yang abang sampaikan itu mungkin di Jakarta bakalan diterima mungkin bang ya pasti kali ya tapi kalau mungkin di Aceh sini kan eh, kita ngebuat satu hal yang baru mungkin opininya itu kan kayak apaan sih foto gini apaan sih
kan gitu nih. Ya mungkin Mhm. terkadang ketika kita mencoba idealis dengan karya kita, yang kayak abang bilang tadi, ini mau cari duit atau cari karya nih, kan gitu. Untuk sebagai apa sharing aja sih, kalau sebenarnya kita terlalu idealis pun katanya sih bang nggak bagus. Namun terlalu kita nyari pun soal ya motional materi semata juga hasilnya nggak akan bagus kan gitu. Benar. Intinya mungkin bisa apa ya? Berarti kan balik lagi gimana cara pandang kita ya bang ya tentang mau yang dapat market yang seperti apa. Intinya seperti itu ya. Mungkin kayak teman-teman yang apa ya yang di sini mungkin satu bidang fotografi dan lain sebagainya itu kan bisa mencocokkan antara ngapain sih ngikut yang si A, si B, si C, si D misalkan kalau memang kita tuh ada karakter sendiri dan kita bangun sesuai dengan market kita gitu kali ya bang ya. Bisa, bener. Karena setiap market, setiap daerah kan beda-beda. Ini aku cuman jadi kepikiran aja sih, kayak Mm-mm. misalnya di ide kamu nih, kayak kan ada sempat tadi kamu mention kayak ngapain kita berkarya idealis banget atau bikin konsep tertentu gitu. Nah, mungkin kamu bisa coba kayak pelajarin, tapi ini pelajarinnya by ngobrol dan pengamatan aja ya. Kamu Ah, bisa pelajarin sebenarnya di kotamu, di sekitarmu itu menurut mereka foto bagus tuh seperti apa. Nah, itu kamu bisa coba perdalam, karena maksud aku bisa jadi mungkin memang ternyata ide kamu yang mungkin belum belum bisa belum diterima. sesuai, belum sefrekuensi gitu, Ah, belum sefrekuensi gitu. Dan mungkin emang artinya pada saat itu, kamu bisa cari ide lain gitu yang ternyata cukup sealiran dengan orang banyak di tempatmu tuh, setuju bahwa itu foto bagus, tapi kamu tetap masukin idealis kamu sendiri. Sebagai contoh sih sebenarnya ini cara lain juga ya kalau misalnya kayak kamu tuh pengen bikin sesuatu yang beda, tapi, beda tuh dalam artian konsepnya gitu ya. ya Pengen bikin sesuatu yang beda tapi kayak tetap kayak kasarnya foto kamu juga tetap disukai dengan benar. market, mungkin dengan market umum gitu ya. Menurut aku pribadi sih ini aku juga terapin dan menurut aku banyak yang menerapkan ini gitu ya. Cuman aku pribadi ketika lagi motret segala macam, make sure bahwa, eee, foto yang menurut semua orang bagus itu kamu udah dapetin dulu sebelum kamu mau berkarya dengan apa yang kamu mau bikin. Sebagai contoh sih, misalnya, menurutku foto yang kayak timeless dan tidak lekang oleh waktu dan tetap Iya. bagus gitu ya, adalah itu mungkin kayak foto yang kayak, tidak terlalu berlebihan secara background dan apapun gitu, dan menunjukkan kayak orang tuh apa adanya nih. Misalnya ya, aku kasih contoh ya, misalnya kalau foto lagi akad nih, Ya. kalau lagi foto akad kan ada foto yang lagi pegang buku setelah itu kan biasanya foto berdua tuh, Ya, dengan foto nice. buku Ya. merah dan buku hijau kan ya. Yes, yes. Menurut aku pribadi, foto itu, sampai 50 tahun lagi, itu masih dibilang foto bagus. Selama background-nya bagus, maksudnya Siap. dalam artian tuh background bagus, orangnya lighting-nya tepat, berdirinya tepat, itu bagus. Jadi, kalau kamu mau bikin yang misalnya aku ngomongnya pakai bahasa yang mau bikin artsy-artsy atau apalah ya, kayak Ya, yang kayak macam-macam, make sure foto itu didapatkan dengan sempurna dulu. Orang nggak akan komplain. Kamu mau bikin sa kamu mau bikin foto se-artsy apapun, selama core dari acaranya, ini kita ngomongin wedding sekarang ya. ya. Kalau misalnya core dari acaranya, foto grupnya semuanya rapih, kamu nggak akan dianggap kayak terlalu idealis, gitu. Jadi, coba dicari jalan tengahnya tuh memang, kayak kalau misalnya yang dimaksud idealis itu tuh sebenarnya kamu tuh mau mencoba masukin foto artsy-artsy itu tuh berapa persen sih dari 100% foto yang kamu berikan ke klien, gitu. Mungkin dikurangin, tapi ketika kamu pengen nganggepnya style kamu seperti itu, yang ditunjukkan ya mungkin yang 10% itu atau 20% itu. Jadi yang sisanya itu tuh pas diberikan ke klien, klien happy, kamu juga happy dapat sesuatu yang mungkin, eee, sesuai dengan gaya kamu, gitu. Bang, jadi kan balik lagi nih kan. Balik lagi nih, terlepas dari apa yang kita bicarakan tadi, pasti kan dari awal abang ngebangun bisnis apa ya, pasti ada banyak nih yang abang rasakan. Mungkin salah satunya gini, apa sih yang jadi hambatannya tuh? Jadi ketika abang ngejalin di bisnis fotografi ini, kayak wedding wedding,
Ini banyak hambatannya. Mungkin aku bisa ceritakan kayak yang paling mudah dan yang paling payah apa kali Bang hambatannya Paling untuk. susah ya. Betul. Jadi kan ada yang easy dulu nih kayak orang mungkin kayak oh jadi kan ada sebagai compare bahwasannya kayak memulai sesuatu itu oh berarti yang mudah. Jadi kan ekspektasi mudahnya sebegini bagi kita lebih gimana nih kan berarti Ngerti? kan bisa 2 tahap atau 3 tahap jadi kan kayak oh Mhm. yang easy ini yang gini loh rupanya yang masalah yang problem tinggi itu gini jadi kan kita bisa berpikir kayak oh iya masa sih kita baru ngalamin yang eh, gini aja udah ngeluh nih udah gini ya boleh bang coba gimana bang menurut abangnya eh, setelah jalani Sepengalamanku ya, bisnis fotografi itu pasti jujur ada aku hambatannya silakan. aku sih dari pertama kerja kan 2012 sampai 2012 pertama kerja motret Hah? sampai kira-kira rata-rata seringnya 2017 lah ya, itu rata-rata aku freelance ya. Jadi aku kayak, belajar di situ aku cobain semua semua bidang fotografi, Hmm, baik dari pre-wedding, wedding kan juga ada style-nya masing-masing ya. ya. Aku cobain semua vendor yang kayak kurang lebih aku belajar ini dari vendor ini, aku belajar ini dari vendor itu, gitu. Menurut aku pribadi yang paling pertama banget harus dibentuk itu tuh, selain kamu bisa motret gitu ya, itu Iya. menurutku paling mudah, menurutku ya, mempelajari itu paling mudah. Tapi, yang nggak kalah penting tuh menurutku attitude, sifat dan kayak cara kita mandang gitu. Karena gini, yang namanya fotografi itu kan berkarya. Benar. Kalau kita mau semakin karya kita semakin, semakin apa ya, semakin up to date, Iya, semakin berkembang, iya. makanya tadi aku bilang aku tuh sampai sekarang tuh sifatnya belajar menurutku. Karena setiap hari tuh kita harus kayak, eee, jadi buku yang kebuka gitu. Karena kalau kamu nggak punya semangat itu, mungkin kayak karya kamu itu tuh kayak umurnya tuh cuman ya mungkin dari berapa tahun gitu kamu bekerja mungkin kayak relevannya itu cuman mungkin sebentar saja, karena artinya kamu nggak mau mempelajari hal baru, gitu. Itu mungkin Terlalu itu terlalu sebagai individual ya, benar sebagai individu. sebagai individual gitu. Cuman kalau kita udah ngomongin tadi kan tantangan-tantangan, aku tuh dari 2018 aku ketemu partner dan itu kita bikin vendor sendiri. Nah, di situ kan mungkin tantangannya berbeda lagi. Yang perlu Meng diingat itu yang pertama sih, ini masih ada hubungan dengan yang tadi yang tentang attitude yang bahwa kita tuh harus belajar terus gitu ya. Eee, yang perlu diingat tuh foto bagus ketika kita bikin bisnis. Foto oke, bagus nggak akan membawa kamu ke mana-mana, kalau kamu tidak bisa mengkomunikasikannya. Nah, jadi kalau menurut aku pribadi tantangan yang bukan paling susah, tapi menurutku tuh kayak harus terus-menerus dilakukan itu tuh, mengkomunikasikan isi kepala kamu, apa yang kamu cari di dunia pre-wed dan wedding, apa yang kamu suka, dan apa yang kamu hargai di klien, itu tuh kayak terus-menerus dikomunikasikan. Karena ini kita ngomongnya, ini nih sebenarnya basic-nya marketing. ya Marketing tuh bukan kayak sepik-sepik ngomong sok-sok jualan, bukan. Marketing itu tapi mengkomunikasikan apa yang kita punya ke calon klien kita, benar. ke market kita, gitu. Dan itu menurutku salah satu yang, harus terus-menerus dikembangkan, gitu. Karena kalau nggak dilakukan, itu yang tadi aku bilang, foto bagus tuh nggak akan membawa lu ke mana-mana. Foto bagus tuh cuman akan ada di situ, terus lu nggak belajar hal baru, itu tuh juga kayak orang orang nggak akan mengenal lu kalau lu tuh cuman punya foto bagus doang, gitu. Artinya lu harus bisa naruh foto bagus lu tuh di mana, gitu. Itu kalau kita ngomongin bisnis, gitu. Berarti dari Abang ceritanya itu masuk juga ya kali ya. Mungkin itu bisa jadi salah satu cara kita apa ya untuk mempertahankan eksistensi kita dalam dunia fotografi itu mungkin yang Abang bilang tadi kayak apa sih namanya? Bener, Iya, kom foto bagus itu nggak cuman apa ya dinikmatin kita sendiri nih kan. Namun bener bagaimana caranya hasil kita ini bisa dinikmatin semua orang, tapi dengan bener cara pandang berbeda-beda. Gimana tuh menurut abang? bener, Apakah harus betul. foto yang kita bikin itu harus sesuai sudut pandang kita atau boleh juga ketika kita menghasilkan satu karya, mereka bebas nih mau beropini apa aja. Misal intinya kita foto ini misalkan ada satu orang dan satu orang sepasang wanita mungkin lagi apa nih tempelkan tangan dan sambil tidur mungkin gitu. Mungkin kan kita beranggapan kayak oh ini Oh bagus, gitu iya. ya, tapi menurut mereka enggak gitu ya? Iya, Enggak, balik benar lagi, kalau benar benar. menurutku juga, nggak ada yang salah, Dre.
kamu tuh mau mencobanya tuh dari sudut pandangmu doang atau sudut pandang market atau gimana nggak ada yang salah. Tapi balik lagi kamu sesuaikan dengan marketmu dan ini kan kita ngomongin bisnis ya, bukan Bener. cuman berkarya. Kalau berkarya menurutku baiknya dari sudut pandang kamu saja. Karena itu kan artinya kamu pengen membuat sebebas-bebasnya itu sebuah karya seni gitu. Tapi balik lagi yang tadi aku bilang, kita kan di sini di industri pre-wedding dan wedding ini nih, sifatnya kita juga tetap kerja sama orang. Ya. Jadi emang harus cari balance-nya, balance antara bukan foto ya, antara di mana kita mau idealis atau mau kita ngikutin market juga. Dalam artian ngikutin market tuh bukan berarti kita kayak menyerah gitu ya, enggak Iya. sih, itu enggak seburuk itu, Dre. Menurutku pribadi yang namanya ngikutin market itu tuh menyesuaikan. Menyesuaikan Baik ya. apa yang mereka butuhkan, apa yang mereka suka dengan cara kerja kita, gitu. Kalau kita mau mengedukasi market lah ya, seperti yang tadi kita ngobrolin gitu ya, itu hal yang memang mungkin, next step-nya gitu. Iya. First step-nya adalah kamu decide, kamu tuh pengen memperlakukan fotografimu ini nih seperti apa, gitu. Karena gini, kamu mungkin punya style, misalnya Andre motret terus kayak style-nya Andre tuh seperti A gitu, misalnya A Ya. nih, sedangkan ternyata market-nya itu rata-rata tuh pada sukanya foto yang seperti C. Iya. Nah ini yang tadi aku bilang, kamu mungkin perlu kayak, mempelajari, kalau gitu sebenarnya si si kan style-nya yang disukai market C. Nah, yang mereka suka dari C itu apa sih? Nah, itu kamu bisa kok coba gali, terus kayak kamu coba bikin karya yang mungkin mengandung yang C, tapi mengandung yang A juga, jadilah B. Nah, ternyata B Seperti ini bisa combine ya? bener, ternyata B ini perlahan orang-orang pada suka juga nih, gitu kan. Ternyata marketnya kayak, "Oh, iya kayak gini bagus juga ya." Nah, dari situ next step kedua tuh menurut aku pribadi, kalau gitu gimana cara mengkomunikasikan bahwa B ini atau A ini tuh lebih bagus daripada C? Nah, itu bisa macam-macam yang tadi aku bilang. Bisa pakai tiba-tiba orang pakai pakai influencer lokal, aku nggak Iya ngerti lah iya ya, iya. ini cuman ngasal ngomong aja gitu, Betul bisa betul pakai betul. influencer lokal, bisa tiba-tiba kamu bikin proyek idealis seperti yang tadi aku bilang tuh, kamu pakai temen kamu, tapi mereka nggak bayar, tapi kamu kayak bikin segila-gilanya gitu, seidealis-idealisnya gitu, gitu. Karena kadang-kadang market-nya itu mungkin mungkin bukan pure suka C, Dre, tapi yang jadi masalah semua pelaku bisnisnya memberikan hasil seperti C. Jadi kan orang nggak tahu gitu kan. Orang nggak tahu gitu, kayak asing gitu dan orang cenderung kayak kalau nggak melihat sesuatu yang tidak biasa, market melihat sesuatu yang kayak berbeda, itu tuh mungkin bukan langsung diterima gitu. Mungkin mereka juga bukan nggak suka, tapi mereka tuh kayak lebih kayak, "Oh, biasanya kan C," gitu. "Kok ini lu bikinnya B?" Nah, jadi ini kayak itu yang tadi aku bilang, berarti masalah komunikasi aja. Kenapa style B ini nih mungkin menurutmu lebih cocok dibandingkan C atau seperti apa gitu. Bener Bang. Mmm. Balik lagi Intinya orang memilih fotografer itu menurutku pribadi itu ada sisi personalnya gitu ya. Kecuali mereka tuh kayak aku nggak tahu ya kalau kan ada yang vendor yang rata-rata tuh ceritanya banting-bantingan harga. Nah, itu mungkin itu itu artinya betul adalah betul mereka betul. memilih bukan berdasarkan style. Kalau mereka memilih bukan berdasarkan style, itu ya udah dipastikan kamu nggak perlu mengimplementasikan idemu. Karena kalau kamu masukin idemu nih, Mmm, nanti mereka kayak ngerasa, "Loh, biasanya kan kalau gue bayarnya segini dapatnya C, kenapa gue dapat hal yang berbeda?" Ekspektasinya udah beda, gitu. Jadi ini balik lagi nih, mmm. kamu mau kalau bantingan-bantingan harga, menurut aku pribadi itu tuh ada relasinya dengan, kayak kamu tuh mungkin kayak agak lebih sulit untuk mengimplementasikan style kamu, gitu. Jadi, menurut Abang, bisa nggak sih kita, ngerubah yang tadi Anda bilang tadi ini polanya misalkan misal Andre di tempat tinggal Andre sendiri nih. Andre mau ngebangun satu, apa ya, wawasan mungkin ya, yang kayak kita bisa eksplor kok walaupun kita di daerah, kita bisa eksplor foto-foto yang bagus di Jakarta, bla bla segala macam, tapi dengan versinya kita gitu.
Nah, eh, apa pandangan abang soal gini? Kita mengambil referensi misal Andre ngambil referensi abang nih, abang pernah foto misalkan pakai lighting dengan cahaya backgroundnya merah, tapi di sisi wajahnya itu tetap dapat apa ya, dapat skin tone-nya mungkin di beberapa frame dengan lighting itu tadi. Habis itu Andre ngambil contoh nih dari abang nih, Andre ambil contoh satu, Andre ambil contoh dari yang lain bla bla, kan jadilah satu kayak apa ya, kayak yang kayak abang bilang tadi, A B jadilah itu sekian. Hmm, heeh. Apakah itu bagus, Bang, untuk apa ya, mengubah pola yang dimana kata bagus itu yang yang umum itu menilai pokoknya fotonya itu ya ngeblur, fokus, tajam, dan sebagainya. Maksudnya Intinya mungkin nih, kayak ini ya, gimana caranya kalau kamu mau nyoba hal yang baru, terus padahal mungkin tapi sebelumnya tuh iya beda ada banget gitu atau gimana nih? iya. Maksudnya hal baru kita ini Bang pasti kan kayak banyak hambatan yang mungkin kayak Abang aja kan pasti apa ya mengalami. Iya, mungkin nggak dipercaya orang. Yang pertama mungkin kayak, ah ini ngasal ya bikin entah apa-apa nih bla bla. Tapi bagi abang, ketika kita terus berbeda di antara mungkin vendor-vendor yang lain, mungkin itu kan satu langkah yang bagus sekali ya bang ya. Karena kan memulai sesuatu yang berbeda itu memang awalnya sepertinya kayak nggak dianggap dan sebagainya. Tapi ketika ini bakalan FYP nih mungkin ya kalau TikTok kali segala macam kita ini pasti kan bang kayak abang bilang tadi kita bakalan dapat marketingnya yang dimana eh apa ya milenial ini ngelihat oh ini lagi gini nih oh foto bagusnya yang gini nih jadi kan bang marketing itu kan balik lagi kepada pola yang mau dibangun kita kan bang. Jadi gini, mungkin lebih ke arah gini, mungkin kalau kamu pernah ngelihat nah ini hal yang tadi sebenarnya aku udah mention, cuman Heeh. mungkin kayak belum sampai ke tahap yang ini. Jadi, sebenarnya gini, kalau misalnya pas aku kebetulan kayaknya baru ya berapa foto tuh di Instagram pribadiku ya, itu kayak Iya. baru ngupload yang kayak ada lampu pakai Yes, merah atau benar warna benar benar. tertentu ya. Saya Nah, pantau tuh. heeh. Sebenarnya gini Dre, mungkin foto ya bukan mungkin sih, sejujurnya foto yang seperti itu itu kan eksperimen. Jujur aku eksperimen sih. Maksudnya aku kan juga kayak, "Oh, gue kepikiran pengen cobain begini," cobain gitu ya. Tapi apa yang aku lakukan itu tuh mungkin nggak 100%. Jadi misalnya dari 100 foto yang aku berikan ke klien misalnya ya, sebenarnya mungkin yang seperti itu tuh bisa dibilang mungkin cuma kayak 30%-an, Dre. Makanya tadi aku bilang kayak 70% itu tuh mungkin sesuatu yang sifatnya tuh, timeless, mungkin kita bisa bilang kayak orang tuh pasti suka, Ya. segala macam. Karena kalau misalnya kita langsung bereksperimen 100%, ini kan sifatnya kliennya bayar ya, Dre, ya, ke Ya kita ya. siap komersil ya Bayar, komersil komersil ya. komersil kan ya. Jadi kayak aku tuh harus nyari tengah-tengahnya gitu, kayak kalau kita mau eksperimen atau kita mau menuangkan ide baru, itu tuh berapa persen dari yang kita berikan di seharian itu, gitu. Jadi, kamu mau mencoba bikin frame-nya seperti gimana, let's say nih, aku kan namanya wedding day itu kan sebenarnya kayak banyak banget ya fotonya ya. Mungkin kita bisa bilang seharian tuh atau gimana bisa berapa ratus foto gitu ya. Mungkin sebenarnya kamu pengen cobain style-nya yang kamu terapin itu tuh sedikit-sedikit aja, kayak misalnya kamu targetin, eee, s di wedding-an yang ini, aku pengen bikin lah cobain 15 sampai 20 foto Ya. untuk bikin yang kayak beda banget dari yang biasanya. Dan itu cukup banget, Bre. Maksudnya itu cukup banget kayak untuk itu kamu artinya kayak ngeset target sendiri ya sebelum hari H kerja ya, kamu kayak, "Gue pengen cobain bikin gini, kalau bisa gue pengen cobain bikin begini begini begini, tapi jangan melupakan inti dari dokumentasi sendiri," gitu. Itulah yang membuat kamu tidak akan dikomplain. Nah, yang kedua yang tadi kamu ngomongin yang kayak setelah itu kamu kamu coba upload atau kayak gimana, terus kamu membentuk market sendiri gitu kan ya, kasarannya tuh membentuk tren lah ya. Nah, ini masalah komunikasi. Jadi cuman masalah kayak tren itu menurutku come and go ya, namanya tren ya. Jadi, eee, kayak beberapa tahun lalu foto miring itu tuh mungkin kayak, ih nggak banget. Terus Beberapa kayak benar benar tiba-tiba benar 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 iya, benar. tiba-tiba 1,5 tahun lalu tuh mungkin kayak lumayan banyak yang orang mengimplementasikan foto miring gitu. Yes. Kalau
menurutku nggak ada yang salah, nggak ada yang benar, cuman tren itu berputar. Kadang ada yang mungkin pas tahun 2014, 15 tuh fotonya tuh minimalis. Mhm. Habis kayak orangnya tuh sedikit, bukan bukan kecil ya, orangnya tuh berada di background yang bersih segala macam, jadi kayak pop up, terus tanpa mungkin emosi bukan emosi, mungkin kayak ekspresinya tuh nggak kelihatan yang kayak gimana banget, tapi kayak intinya tuh kayak minimalis. Berapa tahun setelahnya mungkin kayak banyakan yang gelap-gelap. Iya Habis itu iya, bener. habis itu mungkin setelah itu kayak fotonya lurus-lurus. Habis itu baik ada yang ke vintage Iya tiba-tiba, iya ya iya iya, kan? bener. Habis itu mungkin foto miring. Nah, menurutku namanya tren itu berputar, karena sekarang jujur kayak beberapa tahun lalu aku kayak notice aja sih, kayak beberapa tahun lalu tuh kayak lumayan banyak foto gelap gitu. Nah, eee, sekarang kayak aku ngeliat sih orang tuh, trennya udah agak ke arah foto yang kayak lebih terang lagi gitu, lebih light, lebih Iya iya, ringan bener. gitu heeh. Jadi kalau namanya tren itu tuh nggak usah terlalu dipusingin, karena menurutku itu emang berputar Iya sih. dan memang yang bikin tuh, bukan bikin ya, itu tuh secara natural gitu, karena orang tuh cenderung bosen, Dre. Jadi misalnya nih, Yes. kita ngomong sekarang ya, sekarang orang lagi foto misalnya, sukanya fotonya agak terang gitu misalnya. Aku yakin 3 4 tahun lagi itu berubah lagi. Jadi, itu tuh natural banget karena orang tuh bosen, intinya gitu. Tapi kalau yang aku biasa lakukan, Dre, mau lagi tren apapun, tren itu tuh biasanya aku memang masukin mungkin persenannya tuh nggak 100% dari seluruh yang gua berikan di hari itu. Contohnya, misalnya kalau satu wedding day gua ngoper, gua ngomong gampangnya aja ya, Ya misalnya di ya ya. wedding day gua ngoper 200 foto misalnya gitu ya. Mhm. Nah, mungkin yang sifatnya gambarnya kayak ngikut-ngikutin artsy tren itu tuh mungkin cuma 20% Dre, Oh. gitu. Jadi 80%-nya itu tuh sebenarnya balik lagi sesuatu yang sifatnya menurutku tuh, eee, wajib gitu. Bukan berarti template ya, bukan. Tapi 80% itu adalah Ba sifat sesuatu yang esensi dari wedding day tersebut. baru Sekarang tadi kita Andre kan mau ngomong itu, apakah itu template? nah, bukan. Bukan Heeh. template, tapi lebih ke arah kayak misalnya walaupun secara nggak langsung di dunia wedding tuh ada template. Iya, benar. Tapi template-nya tuh template acara. Kalau misalnya kita ngomongin nih, aku ngomong misalnya nih ya, di wedding day yang A sama B. Iya, Acaranya lagi sama-sama misalnya lagi ngobrol sama orang tua, lagi maaf-maafan sama orang tua atau benar gimana, misalnya ya. benar. Ya, Beda-beda nggak hasilnya? pasti. Beda, Pasti kan? pasti. Karena menurutku faktor di dunia faktor ketika motret itu tuh ada banyak banget, ada dari cahaya, ada dari orangnya, ada dari suasana sekitar, ada dari jenis acaranya. Jadi kalau mau kita ngomongin template, jenis acaranya template, hasilnya menurutku nggak akan template, itu satu. Karena Ah, betul. setiap klien itu tuh tetap punya keunikan masing-masing, Bre, Pasti. gitu. Berarti Nah, berarti bagaimana caranya kita agar tidak menjadi template yang dimana itu seperti resepsi-resepsi lainnya, kita harus explore klien kita masing-masing kali gitu Bang ya. Pasti ada satu daya unik yang dimana dia bakalan berbeda nih sama klien-klien yang lainnya. Mungkin mungkin bisa harus. harus berarti tipsnya kali itu ya Bang ya. Kita bakalan explore kayak iya, ini sih bukan perkara wajar dan sebagainya. Ini kayaknya kalau si perempuannya nih bakalan gini-gini nih dengan pemikiran kita nih, kayaknya bakalan berbeda nih dengan klien-klien. Mungkin Mungkin nih ya, ini aku kasih contoh ya. siap. Misalnya, Mm-mm. kalau lagi acara resepsi misalnya pesta, kan biasa suka ada iring-iringan masuk atau Iya, gimana. betul. Let's say ya, Betul. misalnya kan ada iringan masuk. Ah, ah. Oke, kamu, di wedding-an pertama kamu fotonya dari depan, cekrek gitu ya. Oke, nah kalau kamu mau eksplorasi, saranku ini contoh nyatanya aja, di wedding-an kedua, kamu foto sekali doang dari depan, tapi make sure bahwa itu udah dapet yang bagus, udah habis itu kamu cari angle lain. Ini yang aku bilang soal dari 100% yang aku berikan ke klien, sebenarnya mungkin 20%-nya yang aku tuh eksplorasi, tapi 80%-nya itu tuh sesuatu yang pasti disukai sama orang, gitu. Nah, Ini terus kalau kamu pengen mengimplementasikan 20%-nya kamu itu, ya udah yang kamu upload yang 20% itu. ini sih Bang obrolan kita nih. Kalau boleh Andre bilang ya, kalau yang lagi nonton tuh kayaknya beruntung ya. Karena ini sih bukan lebih kepada lagi kayak sekedar sharing, ini kita udah dikasih tips, ini cara ngehandle dan sebagainya. Ini bisa jatuhnya ke workshop loh bang. jadi jadi beruntunglah untuk kalian yang artinya stay dari tadi, dari obrolan pertama sampai sekarang.
Kalau menurut Andre sih ini isinya daging semua sih. Kalau yang memang benar-benar nikmatin ya, maksudnya bakalan nyimak segala macam. Karena tadi ya di situ abang apa ya menjelaskan itu terlalu detail dan mungkin menurut Andre itu kayak, aduh ini bakalan viewer ini kayaknya kalau seandainya bisa menikmatin atau bisa menyimak obrolan ini daging semua serius bang. Karena kan kendala semua orang pasti bang. Mungkin kita kan ada satu kesamaan genre nih kan. Ya. Bidang-bidang sorry kayak abang juga Hmm. fotografer wedding sama lewet nih. Mungkin Andre juga seperti itu. Dan artinya kan permasalahan-permasalahan itu kan muncul dengan sendirinya. Namun kan ketika abang tadi nih, otomatis tuh pasti bang Andre juga ngalamin hal yang kayak abang bilang sih. Gimana sih caranya acara itu template memang karena memang acara memang itu ya pengantin datang, dia itu main dan sebagainya. Iya, otomatis kan kita harus apa nih kebuat yang satu karya yang apa ya eh, nggak ya dibilang sama sih kayak abang bilang tadi ya masukin unsur seni lainnya keunikannya 20% dan sebagainya itu nggak kenapa nggak anda pikirkan ya bang jadi jadi makanya kalau yang nonton ini kayaknya beneran ya bang karena pasti bang kan hampir semua orang itu kan beranggapan eh ya udah deh ngebikin yang disukain orang aja deh artinya disukain orang tuh ya nggak usah terlalu explore ya toh juga memang ujungnya siraman atau sungkeman segala macam kan gitu bang Hmm. jadi tanpa sadar dengan mungkin tadi apa ya abang kasih tips kayak tadi masukin unsur apa nih 20%-nya mungkin kayak cara si Andre kayak di awal ini ngambil yang gini-gini dulu nih cepret 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 dan itu bang itu daging bang kalau baginya nih kan banyak nih kayaknya fotografer yang nonton nih itu sih daging semua sih bang karena itu Hmm. jarang diterapkan mungkin ya pribadi Andre ya itu Hmm. jarang dilakukan di sini sih bagi Andre Hmm. karena apa Sebenarnya sih emang menurutku pribadi PR ini kita ngomongin kalau ini ya, kalau kayak, bekerja ya. ya, Maksudnya nggak ada yang salah juga kalau misalnya menerapkan sesuatu yang kayak sifatnya template tuh kan, ya namanya kan, orang kerja mungkin memang seorang fotografer, fotografer A sama fotografer B tidak punya apa ya, tidak punya keinginan yang sama untuk ya apa gitu. Mungkin yang B lebih pengen berkembang, kalau yang A tuh mungkin background-nya memang sebagai pekerja aja, jadi memang menurutku tidak ada yang salah. Jadi yang tadi aku kasih tips atau gimana itu mungkin lebih ke arah kayak, kalau diri kita tuh kayak, "Eh, aku tuh sebenarnya pengen kayak gini loh, tapi kok tapi aku takut nih gimana menerapkan di iya klienku," gitu kan ya, heeh. iya Nah bang ini yang aku coba rangkum lagi tuh sebenarnya kayak, eee ini yang aku tadi sempat bilang 80% 20% itu ya. 80% tuh sifatnya tuh yang kayak aman, dalam artian tuh memang disukai. Nah, ini yang aku mau omongin, amannya setiap daerah dan setiap market itu beda. Jadi coba cari tahu dulu. Makanya aku tadi bilang kan, misalnya ternyata aman yang dimaksud itu tuh, aku pengen tahu, marketmu itu tuh mengatakan foto bagus tuh yang seperti ya apa. ya ya Nah, betul itu kamu coba pelajarin dulu. Nah, itu yang kamu terapkan. Kamu terapkan di 80% itu. Let's say ketika kamu mengeksplorasi dengan style yang kamu mau explore, make sure amannya itu udah dapet, gitu. Karena iya sih tanggung betul sih jawabnya bang gede. Kayak misalnya sekarang kayak ini aku kasih contoh juga misalnya di marketmu itu ngerasa foto bagus tuh yang bentuknya begini gitu ya. ya Let's say kalau tiba-tiba nih kamu ketemu satu klien, kamu 100% semua foto yang kamu kasih berbeda dengan apa yang ada di kepala mereka, persepsi bagus di kepala mereka, itu pasti kayak mereka heran dan mungkin mereka kayak kaget gitu, kayak bisa komplain atau iya kayak gimana. Tapi kalau misalnya kayak kamu udah dari misalnya dari 100 foto yang kamu berikan ke klien, 80 fotonya itu tuh sebenarnya sudah merangkum semua yang aman itu, 20%-nya beda-beda kayak gitu, explore hasil kamu itu nggak nggak bermasalah buat mereka gitu. Perlahan lah ya, maksudnya kayak mereka kayak kalau ternyata mereka suka yang sifatnya 20 foto itu, iya oh berarti kamu bisa mulai masukin pelan-pelan style foto kamu ke market kamu, bener nggak? benar Gitu. setuju setuju Jadi yang jangan ya tiba-tiba betul betul juga heeh, kalau mau nyobain ekspor gaya tuh jangan kayak, wah tiba-tiba gue di foto
di weddingan yang ini bikin seperti ini, di weddingan lain kamu bikin yang berbeda banget. Benar sih, benar benar banget apa yang kata abang itu semuanya benar dan memang di lapangan seperti itu bang. Terus nih. Jadi mungkin Oke, lanjut, lanjut. kalau kita lanjutin yang satu bidang itu bang, daging semua itu bang, asli itu udah ke privat. Ini sih maksudnya udah jatuhnya kayak aduh, apa itu harusnya itu kita ngobrol kayak ketemu gitu langsung Ya, mungkin praktek gitu kali lebih bang. lebih enak lah ya kalau Bener ngobrol bener ketemu bener. lah. Jadi Andre mau lanjut kan? Mm. Terlepas tadi abang udah bahas nih awal karir misalkan apa ya, pertahankan abang itu gear gear itu penting nggak sih? Atau em, opini abang apakah usernya dulu baru gearnya? Maksudnya hal yang utama ya bang, terlepas ya semuanya itu kan bakalan bersinergi tuh, bakalan ya gear gear bagus itu penting mempermudah bla 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 dan juga user itu penting. Tapi yang hal yang paling pertama menurut abang, apakah usernya dulu atau gearnya dulu bang? Dan apa Hmm, alasannya nih? kalau Dari kita mata abang nih ya. ngomongin kalau kita ngomongnya dari segi berarti kalau kita belum punya Komersil. gear itu artinya kita nggak mungkin kerja, ya kan? Iya, iya, iya Ah, sih. jadi kalau aku bilang sih namanya dunia fotografi, namanya aja kan foto ya. Jadi Iya. kan memang alat yang bisa dipakai itu tuh kamera. Mm. Menurut aku pribadi itu gear itu penting, tapi, eee, ada persentasenya gitu loh. Jadi kayak misalnya kalau kamu mau berkembang, emang yang pertama kamu harus lakukan adalah punya kamera. Dan sekarang sebenarnya punya kamera itu kalau untuk berkarya doang, bukan untuk bekerja gitu kan, artinya tidak ada spesifikasi minimal untuk kamera itu ya, untuk Ya, gear sendiri. Jadi menurutku itu, eee, kayak sekarang sangat mudah banget untuk didapatkan, Dre. Kamu mau pakai kamera mau murah atau mau pakai kamera mana, kalau mau pakai kamera handphone, maksudnya namanya belajar itu tuh, sekarang tuh gampang banget gitu. Kalau zaman dulu mungkin kayak kamera tuh sesuatu yang kayak sifatnya tuh eksklusif banget, harus benar, megang. Sekarang benar. even handphone pun kan bisa gitu ya. Kalau kita ngomongin belajar, start sih memang harus dari punya gear, tapi yang aku tekankan di sini, gear itu bisa apa aja gitu. Nggak harus kayak yang gear-nya tuh yang eksklusif atau kayak lensa apa gitu. Menurutku di awal sih untuk belajar nggak perlu banget gitu. Emang next step keduanya memang dari kita sih, lebih ke arah visi fotonya gitu. Kayak Benar. Eh, sebenarnya, eee, apa ya, bukan visi lah ya, sebelum kita visi kadang-kadang kalau kita belajar fotografi di awal itu kan lebih ke arah, eee, feeling feeling membiasakan mata kita kalau hmm, cahaya begini itu bagusnya ya, gimana, iya, kalau iya. cahaya begini bagus gimana, dan itu ya itu bukan gear, itu kan mata kita dan cara proses berpikir kita gitu. Mungkin gear itu Jadi jadi satu alat bantu kita aja bang ya untuk bisa benar. apa ya, menceritakan isi Heeh, kepala kita dalam bentuk karya gitu bang. iya. Kalau aku pribadi, ini aku share yang gampangnya aja ya. Kalau aku Boleh. pribadi, misalnya kita punya gear untuk level segini nih. Nah, make sure ilmu kamu itu ketika kamu mau ganti gear, make sure ilmu kamu tuh udah kayak mentok banget sampai gear ini udah nggak bisa menopang. Jadi habis itu kamu nambah gear lagi nih. Habis itu kamu make sure lagi nih, tek 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 tek, ilmu kamu supaya memenuhi potensi maksimal gear tersebut. Nah, kayak gitu ya, step by step ya. Terus menerus. Benar bang. Eh, itu apa ya? Itu sih yang dialami harusnya ya. Itu yang itu yang harusnya dialami oleh bagi Andre ya. Bagi pribadi Andre sini kan belum kita mengupgrade itu paling tidak kita tahu nih mentok kamera udah kita explore segala macam itunya segini nih karena kan juga nggak mungkin kan si produsen misalkan kamera segala macam itu kadang-kadang gini bang, ini misalkan pakai kamera full frame, ini pakai kamera APS-C misalkan yang ini nih bakalan bisa ngikutin si kamera full frame nih dan menurut Andre opini-opini seperti itu kayak nggak logik kayak dari mana jatuhnya brand kamera yang low end itu bisa ngalahin yang high end dalam segi Benar, kamera itu kan balik lagi kepada usernya kan bang, bener nggak bang? Nah ada benar ya. terus kan bang gimana itu pandangan abang kan seandainya nih katakanlah misalkan sebagai contohnya Andre, Andre misalkan motret dengan kamera seri Z misalkan. Kedua, eh,
Andre mau apa nih, update press list Andre itu, tapi yang Andre update press list Andre itu bukan kameranya nih, udah pakai kamera bagus, bukan itu ya, tapi sih apakah ini Andre tanya pandangan abang ya, dan abang boleh Mhm. boleh ngomong apa aja tentang ini. Kalau Andre sih ketika udah upgrade kamera, yang Andre upgrade press list itu bukan si harga kamera ini bang, tapi Mhm. lebih kepada kayak dengan eh, apa ya, punya kamera ini kita bisa menghasilkan karya apa sih untuk klien kita, lebih bagus kah, otomatis harusnya. Jadi kan yang apa ya, yang dinilai itu kan berarti kan karyanya bang, bukan di kamera tersebut nih. Nah, Pasti. bagaimana pandangan abang kalau jika ada ya, kalau jika ada orang yang awalnya mungkin pakai kamera ya seri middle, tiba-tiba dia pakai full frame dengan lensa yang bla bla puluhan juta segala macam, terus dia tinggal statement kan, oh harga saya sekarang nggak bisa, ya udah ini, alasannya apa, ya ini kamera kita udah ini nih, lensa kita udah ini nih. Apa sih pandangan abang tentang mungkin kalau ada hal yang Mhm. seperti itu gitu, dari dua Mmm. perbandingan yang Andre bilang ke abang itu, misalkan dari cara Ya, upgrade presisinya secara itu atau jujur yang kedua. heeh, jujur menurutku alasan untuk meng-upgrade price list itu, bisa bermacam-macam dan sah-sah aja karena setiap orang kita nggak ngomongin laku atau nggak lakunya ya, Dre, ya. Aku ngomongin kayak lu mau ngeset Bener. harga wedding Yes. 200 juta, mau Iya, iya, wedding iya, sepuluh iya. juta, itu kayak nggak ada yang salah gitu ya, Mm. selama ada yang beli kok, ya udah gitu kan, ternyata Iya, kan gitu kan benar. bisa ya. Cuman itu balik lagi kalau normalnya, biasanya mau alasan naikin harganya itu karena harga kameranya atau gimana pun, cara komunikasi ke kliennya bukan karena itu, gitu. Karena balik lagi kalau misalnya mengkomunikasikan kliennya karena itu, klien sebenarnya sih sorry to say nggak ngerti gitu, mungkin kayak Benar. yang mana yang lebih bagus, yang mana yang lebih jelek atau, ini kita ngomongin spesifikasi kamera ya gitu ya. Siap, siap, siap. Maksudnya maksudnya kayak klien mungkin nggak ngerti gitu. Kan itu kan spesifikasi itu adalah sesuatu yang disampaikan produsen kamera itu ke kita gitu, karena kita kan penggunanya gitu kan. Benar. Kan Benar. penggunanya kita gitu. Jadi Benar. kalau misalnya kalau ngomong-ngomong ke kalau ada orang ngomong ke klien karena, "Oh ya soalnya kita nge-upgrade kameranya begini." Nah, mungkin salah, mungkin cara komunikasinya itu adalah, karena kamera yang bukan kamera, karena, karya kita itu bisa menghasilkan gambar yang seperti ini atau seperti apa. Itu tuh mungkin adalah sesuatu yang masalah komunikasi aja, Dre, gitu. Cuman kalau alasan untuk menaikkan price list-nya sendiri, orang sah-sah aja. Orang mau menaikkan alasannya tuh karena apa, bebas. Selama ada orang yang beli kan kita bukan kita happy ya, maksudnya kita mah fine-fine aja gitu kan, artinya market-nya menerimanya gitu. Berarti pandangan abang itu ya, maksudnya terlepas kayak pandai-pandai kita mana kasih penjelasan sama customer kali ya bang ya. Mungkin dia udah punya dana, tapi Bener, dengan cara seperti itu kayaknya hari tuh klien kita kan. Kalau bisa seandainya dia jadi. bilang kayak kameranya udah upgrade bla bla bla, terlepas. Tapi ini yang kamu dari tadi tanyain segala macam sih, ini kan sifatnya lebih kalau menurut aku pribadi sih, Mm-mm. ini masalah kayak, PR-nya tuh sifatnya lebih ke arah sektor marketing gitu, Dre. Maksudnya dalam artian kayak gimana komunikasi ke klien aja gitu. Jadi, eee, pada kenyataannya gitu, maksudnya pada Pada kenyataannya sih kenyataannya, betul. aku soalnya bukan orang yang kayak sering gonta-ganti gear gitu ya, kalau aku pribadi ya. Maksudnya aku pribadi tuh lebih ke arah kayak, mencoba dulu dengan sementok-mentoknya gitu kalau guanya yang gua update terus tuh kayak gimana, baru nanti sampai berapa poin, oh mungkin kayak, oh ternyata kalau gua pakai kamera yang ini mungkin bisa begini nih, bisa dicobain berbeda. Jadi mindset gua pribadi sih sebenarnya jujur bukan gear oriented, walaupun yang namanya gear itu yang tadi gua bilang, Ya, tetap langkah pertama lu beli gear dulu lah, kalau enggak gimana lu mau tahu potensi maksimal gear itu apa gitu kan. bang, sebelum abang ngejawab kan, dari question yang up di story, eh, Mhm. apa abang pakai kamera apa, abang sebelum abang jawab itu, eh, Andre boleh tahu nggak gimana, ini kan tadi Andre pola marketing Andre ya, mungkin
market menjurus. Nah, sekarang boleh nggak kalau Andre lempar ke Abang, eee, Andre pengen tahu nih gimana pola marketing Abang agar untuk salah satunya apa, bisa sebenarnya, menarik pelanggan kita. Ya, ini bukan Abang banget nih, ini sepertinya kayaknya yang klien baru masuk mengikut Abang nih. Tapi dengan Abang satu market sebagai contohnya, ini bakalan bisa nih klien di ruang lingkup. Atau apakah tadi dari yang Abang obrolin, apakah udah Abang kayak mungkin senggol sedikit bahasan di situ? Tinggal Abang yang lagi atau gimana? Mmm, Mungkin salah satu aja deh, jangan semuanya nih, market kan banyak. Paling tidak iya, satu yang mungkin yang Abang kamu bilang tuh maksudnya kayak memperluas market gitu ya? Jadi eh, kayak yang biasanya klien kamu seperti A, terus kamu kayak mulai berpikir, "Kayaknya kalau aku mau coba begini, bisa dicoba ke sini," gitu ya? Seperti itu kah artinya atau ya gimana? ya artinya eksperimen kita itu eh, apa ya, tetap bisa dinikmatin semua orang, namun orang bakalan tahu perbandingan kita sama yang lain itu apa gitu. Terlepas kita harus Oh. menjelaskan kepada kami ini begini-gini loh gitu. Mmm, Apakah tunggu dari tunggu. apakah dari kayak Abang terus menerus berbeda di karya, atau dengan apa ya, konsistensi Abang itu kayak ya Oke, mungkin kayak gimana ya, kayak apa yang mau dikomunikasikan sama aku, sama klien gitu ya, maksudnya mungkin Abang sama kliennya. supaya Sehingga terus-menerus klien tuh atau enggak kenapa gitu bisa ya? tertarik sama Abang gitu. Mmm, Pandangan nggak Abang sih tahu ya. sih, Dre, gue nggak tahu. Gue nggak tahu, Dre, nggak tahu. Maksudnya, kayaknya, gue sih berusaha sejujur mungkin aja gue berusaha sejujur mungkin aja menceritakan atau apa ya, gue biasa gue tuh biasa kalau motret ada ininya aja sih, ada kayak kenapa gue bikin begini, kenapa gue bikin begitu tuh, kadang tuh mungkin kayak ada apanya ya, ada reason-nya gitu. Nah, reason-nya itu yang penting nyampe ke klien aja sih kalau gue kayak gitu ya. Gue kasih contoh misalnya kayak kenapa gue bikin, fotonya misalnya ada yang tajam, ada yang burem. Nah, Iya. itu kayak itu gue nggak tahu ini marketing atau bukan gitu sebenarnya ya. Gue cuman kayak pokoknya sebisa mungkin klien tuh ngerti reason, alasan di balik gue berkarya gitu doang sih. Itu yang gue coba lakukan, gitu. Dan Jadi kalau kalau tadi kita ngomongin kayak kayak mengkomunikasikan karya kita ke klien, nah itu mungkin salah satu poin yang biasanya gue coba coba terus gitu, cobain terus gitu. Kayak misalnya kenapa kalau priwet di sini tuh apa yang gue suka. Kadang tuh bukan sesuatu alasan sih, tapi lebih ke arah kayak, pandangan gue gitu. Nah, pandangan gue itu coba gue jadiin marketing gitu, kalau ya gue ya ya sih ya. gitu, heeh. Tapi gue nggak ngerti sebenarnya kayak, eee, apa, harusnya tuh kalau jualan tuh gimana gitu, maksudnya secara bisnis tuh gue nggak bisa menjelaskan. Gue rasa gue kayak nggak di ranah itu, gitu. Kayaknya jawaban Abang tadi mungkin ya, mungkin kayaknya ini tuh untuk semua, nggak untuk semua. Apapun, kayaknya ini jawaban umum ya, terapkan ini. Pasti sih. Jadi Andre Andre tangkap tadi, ya itu tadi, kata ya jujur dalam berkarya. Karena jujur dalam berkarya itu Ya. satu kata yang apa ya? Pendewasaan itu tinggi. Jadi kayak tuh karena apa duit bukan. Jadi kita moto itu jujur aja kayak ya kita mau ngederek itu karena gini 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 loh yang kayak Bang cerita. Ya mungkin itu ya, kayak alasannya gitu ya. Iya Tapi itu ini, bagus. gue nemu sih, gue nemu itu satu satu kata, bukan satu kata, satu istilah yang biasanya dilakukan di bisnis apapun, Dre. Yap. Ini namanya unique selling point. Kan biasanya kayak unique selling point itu kan kayak misalnya kita sama-sama jualan barang A, tapi Ya, oke. kenapa gue beda sama si ini. Nah, Ya, itu tuh adalah sesuatu yang kayak, ya lu tanyakan ke diri lu sendiri, kenapa lu bikinnya begini gitu. Nah itu yang gue bilang kayak coba jujur aja sih gitu. Kalau jujur unique selling point setiap orang tuh beda-beda gitu. Kayak misalnya, ada orang yang kayak ngerasa unique selling point-nya aku bilang jujur nih, ya gue mau jualan barang A, bedanya dari orang lain adalah
gue lebih murah. Ya udah, coba terapkan sejujur-jujurnya bahwa lu tuh Mhm. lebih murah. Lu jelaskan, komunikasikan kenapa lu bisa lebih murah, kenapa lu bisa ini, kenapa terus-teruskan aja tuh kayak maksudnya unique selling point lu artinya adalah murah. Nah, tapi biasanya nanti dari situ mungkin ketika udah rame atau segala macam, itu tuh mungkin ada tantangan lainnya di bisnisnya gitu, itu mungkin hal yang berbeda gitu. Ada juga jadi nggak ada yang salah gitu kalau unique selling point-nya based on money gitu, based on uang juga nggak ada yang salah sebenarnya gitu. Cuman yang aku bilang maksudnya jujur itu dalam perkara itu tuh, coba aja gitu kayak kamu unique selling point yang kamu punya sebenarnya tuh pandangan kamu di dunia fotografi atau dalam industri pre-wedding dan wedding tuh apa, coba itu mungkin dijadiin visi tuh, gitu sih. Terlepas nih, pokoknya nggak kayak perasaan Buat baru sebentar deh Bang, nggak berasa ya udah ngobrol. 1 jam lebih ya, Iya, 1 jam 20 menit. iya baru sebentar ngobrol kan, mungkin karena durasi juga ini. Mhm, Jadi sebelum Andre ke slide terakhir kita Bang, mhm mhm, eh boleh nggak sebelum ke terakhir ya, ini mencakup mhm, dengan portofolio Abang sih, ya kan? mhm, Mungkin ini menjawab mhm, juga, eh, menurut Abang nih, apa di tahun 2022 ini yang mhm, bakalan booming nih dalam hal prewedding ataukah wedding menurut Abang? Mungkin Abang dalam satu sisi ini bisa ke mana aja, misalnya apa ya, Rika atau jadi Abang nggak mesti bahas semua, mungkin bahas kayak ya ya, boleh kayak artinya salah satu deh yang menurut Abang apapun kira-kira lah ya di apapun. industri inilah ya. Iya, paling tidak nih kayaknya 2002 nih ini bakal booming deh. Dan 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 apa alasan satunya gitu? Yang bakalan booming ya? Mm, Pre-wedding or wedding Bang boleh. Eee, aku mungkin bahasnya dari gaya foto aja lah ya. Aku bilang karena ini aku cuma memprediksi aja sih, tren lah ya. Karena Tren. tren tuh yang tadi aku bilang kan tren tuh berputar. Ya. Menurutku sih tahun ini masih banyak foto orang yang suka tiba-tiba foto miring gitu menurutku ya. Ya. Itu jadi kayak tren yang emang aku rasa akan bertahan setidaknya sampai, tahun depan gitu menurutku ya, gitu gitu. Jadi kayak aku sih bakal ngelihat kayaknya makin banyak orang yang fotonya tuh kayak miring gitu. Iya Bang, Bukan iya. makin miring, tapi makin banyak yang fotonya miring gitu, Iya benar benar benar. Bang. gitu. Itu kalau secara visual lah ya, aku rasa gitulah. Salah satunya dalam hal visual kali Bang ya. Di Mhm, jika mungkin kamu ekspor sah-sah aja. Tapi Eh, ingat intinya, iya, jangan jangan kalau ekspor terus tiba-tiba semua kalau aku sih pribadi sih nggak mau menerapkan hal itu gitu, karena orang pasti kaget lah, yang tadinya kita bikin A, iya. 100% berubah jadi C, itu kan pasti orang kaget. Jadi coba kalau mau explore diterapin sedikit-sedikit kali ya. Oh berarti nemu nih jawaban mungkin tuh yang kawan-kawan. Jangan hilangkan karakter kita demi trending, Tren, tren. betul, Bener nggak sih Bang? betul betul betul. Asik. Karena menurutku Itu tren itu bener. berputar, Bener, itu mungkin kata yang kayak mudah dipahami mungkin bagi semua orang kali ya. benar. Eh, kadang-kadang orang itu mungkin gini, ini yang lagi happening nih. Jadi dia 100% itu karakter dia tuh bakalan diubah dengan bikin foto itu semirip mungkin dengan ini. Sehingga dia melupakan karakter dikit dia nggak gini loh harusnya. Karakter dia nih dia itu ada unsur ini dan sebagainya. Iya, Mungkin kan ini kan sebagian juga pemikiran bagi semua kalangan khususnya kayak komersil kan bang. Kan ini kan benar. yang penting jujur aja mungkin kayaknya kalau aku tanggap dari Bang Leon, kalian jujur aja berkarya. Yang kedua itu jangan hilangkan karakter demi Tren, masa yang sesaat gitu. Karena ya, ketika kita punya hal yang unik dalam diri kita sendiri nih, dan itu kita nggak akan tahu itu meledaknya apakah tahun ini, tahun besok, tahun tiga atau kapanpun. Eh, karena kan sesuatu yang berkarakter dan unik itu kayaknya bisa dinikmati dalam jangka panjang enggak sih? benar Ketika benar. pola Jadi, itu yang kita pegang tuh. Ketika yang penting kita eee, jujur aja, kita berkarya dengan karakter kita, terlepas mungkin boleh kita ekspor tapi mungkin gitu kali Bang ya. Jadi kalau benar, ketika tapi, kita ketika jangan kita lupa juga tapi kayak disesuaikan dengan hmm, market juga. Kalau misalnya kayak tetap dari kita doang, kita kan kita sebagai satu manusia
bisa aja kayak punya pandangan yang salah ya. Jadi Benar. emang kayak ketika kita mau berkarya, titik tengahnya, titik balance-nya itu tetap disesuaikan sama market juga sih. Oke bang, ini lah kalau orang nih yang lihat bang ini daging ilmu semua. Oke bang, ini Andre mau ngebahas satu foto dan boleh Mhm. ini abang jawab sejujur-jujurnya. Oke. 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 Sebenarnya kalau kita nilai dari satu foto ini doang ya ini mungkin ini salah satu bentuk explore gua. Jadi gue bisa bilang kayak gitu ya. Maksudnya, karena jujur dari mungkin, misalnya kalau nggak salah sih sekitar 100 foto yang gue oper ke dia, ya mungkin ini cuma ada 2 foto yang seperti ini gitu. Jadi kan sebenarnya sebenarnya ini adalah bentuk explore gua, tapi mungkin kayak kalau lu tanya kayak kenapa gue membuat foto seperti ini gitu, sebenarnya waktu itu alasan ini gue masih ingat sih, maksudnya gue ingat aja kayak menurutku ketika lagi motret itu, ini kan kebetulan lagi motretnya tuh tentang sebenarnya tuh kalau ini mungkin kalau kamu tampilkan satu foto ini doang tuh mungkin nggak 100% kelihatan, tapi Mungkin. sebenarnya di foto di yang aku project ini tuh project hamil, maternity maternity. Ah, Ya, ya. jadi menurutku pribadi sih yang aku pikirkan waktu itu ya, dan ini maksudnya benar-benar kayak aku coba terapin aja gitu. Mungkin nggak 100% tapi, ternyata kayaknya itu secara setelah aku tuh nggak nyadar gitu pas udah selesai tuh, aku kayak baru mikir kayaknya, "Oh kenapa gue bikin begini karena itu," gitu. Gini, menurutku di proses kehamilan itu maternity itu tuh biasanya perempuan itu tuh kayak, banyak ups and down-nya gitu. Kayak ada peristiwa bahagia, ada peristiwa perempuan cenderung kayak maksudnya jauh lebih emosional juga kan tentang kehamilan segala macam. Jadi menurut aku pribadi, nggak nggak apa ya, nggak menggambarkan 100% sah kalau semua foto itu tuh ditangkap dengan satu style saja. Misalnya, semuanya tajam, atau semuanya terang, atau semuanya gelap, atau semuanya ketawa, atau semuanya lagi bengong seperti di kamera ini gitu. Jadi ini menurutku jawabannya adalah kenapa dulu aku bikin gini karena di foto lain aku ada bikin dia lagi ketawa, di foto lain aku ada bikin dia lagi, di kondisi yang terang, di foto lain ada yang kondisinya lagi, super super ketawa lepas dengan suaminya gitu, atau ada juga foto lain yang dia kondisinya lagi mukanya kayak lagi sendu atau lagi bukan sedih ya, tapi Benar. lebih ke arah kayak termenung gitu. Karena menurutku di kehamilan sendiri itu kayak banyak banget emosinya gitu. Jadi nggak apa ya, nggak adil kalau aku tuh cuma menampilkan satu style foto aja gitu. Jadi kenapa ini fotonya blur ya sebenarnya karena ada foto lain yang tidak blur gitu, Benar. gitu sih. Mungkin dari ini kenapa Andre tertarik ngundang abang itu pribadi Andre itu gini bang. Kita itu kayak abang bilang tadi karakter sesungguhnya itu bukan apa ya, ini pandangan Andre nih, cuman dari Andre lihat foto abang itu kan, karena karakter kita umpama ini foto abang kalau Anda perhatiin kayaknya mungkin banyak gelapnya kali ya, maksudnya karena kan eh main ya Ini kan hal gelap cerita background-nya ya, misal kayak gitu kan, cuman setelah Andre perhatiin dalam feed abang keseluruhan, oh juga abang nggak semuanya itu foto gelap gelap. terus, Ya artinya memang. artinya Andre berpikir gini, berarti yang namanya karakter itu ialah bagaimana caranya karakter kita itu bisa dikombinasikan dikombin dengan beberapa unsur kali gitu bang. Barulah itu jadi satu karakter. Oh, Bang Leon tuh gini ya ternyata orangnya. Jadi dia foto dia tuh nggak akan monoton karena apa? Karena memang dia tuh selalu explore di karakternya gitu. Bukan di bukan dia apa ya, bukan di bidang yang bisa dibilang itu nggak sih bang? Soalnya iya Mungkin ya, aku juga opsinya nggak bisa 100% mendefinisikan lah ya, cuman benar, karena opsinya heeh, kenapa bisa Andre bilang seperti itu bang? Karena iya, hal yang Andre aja yang masih belajar ini aja masih kadang-kadang itu selalu di kepala tuh kayak, oh Andre foto lu harus gelap 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 gelap, padahal kan ada kondisi yang dimana memang kita mau ngambil segi overnya nih bang, kita mau kayak belakang itu pokoknya kayak putih secerah mungkin, mungkin karena ada bias segala macam, dan kita mau kayak explore dari segi pose dan di apa nih jenik si apa si klien kita nih kan gitu. Terus kan ketika kita posting, aduh ini kalau diposting kayaknya bakalan ngerusak feed deh atau apa dan lain sebagainya. Iya bener bang, maksudnya bener. Tapi setelah iya. Andre ngelihat foto abang kayak, oh iya, maksudnya inilah makanya yang Andre bilang kayak abang ngomong kata jujur. Mungkin ini dari sebagian apa ya, sebagian
pemikiran Andre itu ternyata gini ya, kalau kita mau trade itu jujur terus berkarakter, jadinya tuh seperti ini gitu. Mungkin ya cuman ini bukan maksud mengapakan abang nih, ini Andre jujur dengan dengan kata-kata Andre sendiri nih. Nah, dengan Oh, hasil abang tadi kan, ya, ya. mungkin kan ini kan bang satu apa ya, satu satu ilmu yang mungkin nggak ada ketika workshop bang, kayaknya. Kayaknya karena mungkin kalau workshop kan cuman kayak ya ini kita mau Teknis bikin ya. gini 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 gini. Nah ini pengalaman yang menurut anda tuh apa ya, teman-teman bakalan mungkin ya nggak nggak dapet yang kayak gini, mungkin salah satunya karena apa, coba deh kita mungkin untuk teman-teman yang masih nonton yang masih stay nih, ketika kita jujur aja nih sama karya kita terus explore tanpa harus mikirkan orang, bener gak sih bang? Maksudnya Andre, ini fotomu kali ini kok terang banget sih, nanti yang besoknya kenapa fotomu terlalu gelap-gelap banget sih, itu kan Hmm. gimana tuh, maksudnya apa, ada nggak sih teman abang itu ngobrol gitu gak bang, aduh nih Hmm. bang Leon nih kok hari ini perhatiin fotonya kok terang-terang terus nih, yang kemarin-kemarin kok bagus nih, maksudnya kayak ada dinamik bla 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 bla, ini kok udah gimana sih ya bang? Balik Eh, lagi kalau foto terang atau gelap kalau di luar foto studio ya. di Kalau luar foto misalnya studio. di luar foto studio ya, kalau foto studio kan artinya kita yang menentukan background, kita yang menentukan Yes. lampu gitu kan dan Hmm. segala macam. Kan kalau di luar dari itu, menurutku ada faktor lain gitu kayak misalnya, kita foto kebetulan misalnya foto pre-wedding gitu di alam. Menurutku nggak ini ya, nggak itu bukan aku yang menentukan kayak karena kenapa aku tiba-tiba di sini lebih banyak gelapnya dibandingkan terangnya. Walaupun aku tuh jujur, orang tuh suka ada yang kayak nanya kayak, "Oh kamu tuh fotonya gelap-gelap semua ya?" Nah itu tuh kayak aku jujur agak kayak nggak setuju gitu. Karena contohnya nih di foto yang ini nih, di foto yang ini nih, di foto di klien yang ini, yang Ya, tadi aku bilang, dari 100 foto yang aku kasih, ini foto yang seperti ini, kayak mungkin hanya ini kan dua. foto yang kayak shake gitu ya, ceritanya shake ya, itu kayak orang kayak mungkin nanya, "Kok lu fotonya begini?" Nah, ini cuman 2 kok dari 100 foto. Iya betul. Ini di background hitam ini mungkin cuman 20 dari 100 foto gitu ya. Ada lagi yang fotonya putih gitu. Jadi aku tuh kayak kalau orang ada yang nanya kayak, "Lu fotonya gelap-gelap atau terang-terang?" Nah, aku pribadi tuh nggak ngerasa aku kayak kecondong satu sisi gitu. Nah, kalau kita ngomongin alam, kalau foto terang atau gelap, itu aku sih jujur lebih ke arah tempat gitu. Kayak bukan berarti kayak misalnya tempatnya cocoknya dibikin terang, kenapa harus gua paksa gelap gitu. Kalau cocoknya dibikin gelap, kenapa gua harus bikin terang gitu, gitu. Balik lagi mungkin Ini, contohnya nah ini contoh lain nih mungkin nah ya, ini ini contoh lain. alam, kenapa Mhm, sih dibikin BW? Kalau orang ini mungkin ya, ini pertanyaan yang Andri mewakili orang orang umumnya. Kenapa sih mhm, bang fotonya kok hitam putih? Kan itu bagus itu, daunnya hijau, spotnya lokasinya bagus. Kenapa sih bang dibuat nah hitam putih? ini Alasannya apa? mungkin karena ya mungkin karena ya, dia juga selalu ngebikin hal-hal yang seperti ini, tapi mhm, ngejawabnya gimana ya biar klien itu mudah dipahami dengan satu statement bahwasannya gini ya. loh. Nah gini Dre, mungkin Hmm, ini aku kasih tahu sedikit rahasianya aja ya. siap, itu yang lebih penting, Kalau siap. misalkan kadang ada klien yang nggak suka fotonya BW gitu, nggak suka foto BW, tapi mungkin sebenarnya kita suka foto BW. Oke, Siap. jawabannya gimana? Kasih ke dia versi dua-duanya lah. Jadi Oke. jadi ini aku nggak inget sih foto ini ada foto warnanya atau enggak, aku Ada lupa. ada Ini ada. kebetulan ada ya kalau nggak salah. Enggak, cuma maksudnya di frame yang sama, Heeh. aku kalau aku lebih suka BW, tapi aku satu sisi tidak yakin bahwa kliennya lebih suka BW, daripada nanti aku tiba-tiba pas aku kasih terus dia nanya kayak, "Eh, aku mau dong versi warnanya." Artinya kan aku kerja 2 kali. Iya sih. Langsung aja kasih dua-duanya, versi warna, versi BW. Tapi kalau yang mana yang aku lebih suka, misalnya ternyata aku lebih suka versi BW, ya itu mungkin yang akan aku upload di feed aku, gitu. Jadi sebenarnya itu tadi tips kayak buat ngamanin aja kayak supaya orang tuh kayak nggak kayak seakan-akan kayak, "Oh, gue cuma dikasih BW atau gimana," gitu ya. Cuman Hmm. kalau alasan kenapa foto ini aku lebih suka BW gitu ya, makanya aku upload di feed gitu mungkin ya, Betul, gitu ya. Heeh. Jujur menurutku di sini kan, eee, sepasang cowok sama cewek ini ketahuannya lagi lepas, ya kan? Lepas segala macam. Nah, Nah, kalau sebentar sebenarnya kalau sebentar Bang. versi Sorry warna sorry sorry nih Andre mhm, potong nih. Oke, ini ekspresinya mereka lepas seperti seakan-akan tidak didirect nih. Menurut mhm, Andre ya, mhm, seakan-akan mereka kayak oke, jalan aja gini,
kita kayak apa sih? Harus nggak sih kalau foto yang tipikal seperti ini tuh terus di kak nanti kalau dia ini ya langkah ketiga kakak ketawa gini-gini. Karena kan Oh, kalau orang kan bisa aja berspekulasi. Oh, cara bikin foto gitu yang si belakangnya tuh dia gini 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 nih. Kan mhm, kan bisa aja kan Bang berspekulasi. Cuman di matanya Bang Leon apa sih kenapa pose seperti ini? Eh, Direknya seperti apa? oh prosesnya ya, Iya. prosesnya. Cuman Heeh. tadi gue sangat sarankan, maksudnya bukan lu doang, kayak semua orang tuh biasa semua fotografer yang masih mencoba belajar, bener proses belajarnya gitu, ngelihat frame foto orang, terus Hmm. mungkin bayangkan kalau gua cara ngedirect seperti ini gimana. Nah itu tuh sangat-sangat proses belajar yang sangat-sangat membantu. Nah cuman kalau proses di yang sini, ini gue ceritain sedikit ya. Kalau misalnya di sini, eee, jujur gue lupa sih sebenarnya tuh dia kayak lagi ketawain apa gitu. Cuman, Oh. balik lagi kalau misalnya aku ngobrol, sama kamu Dre, Hmm. kamu ketawa bukan kalau lagi disuruh ketawa kan? Iya. Kamu ketawa kalau memang ternyata ada sesuatu yang kamu suka, atau sesuatu yang lucu atau gimana kan? Nah, itu tuh mungkin cara proses gimana cara ngedirect mungkin lebih natural, itu tuh salah satunya. Kamu jangan nyuruh dia ketawa, tapi kamu bikin dia ketawa, itu. Jadi kayak Bagaimanapun gimana bikin caranya gitu ya. ketawa iya, itu gimana cara bikin ketawa, itu kreatif lah gitu. Iya, Maksud saya kayak siap, siap. kayak Ya. kreatif lah dalam artian kan setiap klien tuh beda-beda ya, Dre. Jadi ada orang yang kayak misalnya latar belakangnya sukanya dari sebelum motret mungkin kamu bisa cari tahu gitu, ternyata dia tuh hobinya apa, segala macam. Kamu bisa keluarin jokes atau nyentil sesuatu yang berhubungan dengan sesuatu yang relate sama dia gitu. Relate. Kalau sekarang kamu tiba-tiba bikin bercandaan yang tidak nyambung sama dia, dia tidak akan ketawa kan? Pasti, pasti. Gitu. Jadi, itu cuman mungkin salah satu cara aku aja sih biasanya kayak, berarti kamu harus mengenal si klien gitu. Gimana si klien ini biasanya ketawa, hobinya dia apa, Kak, dia sekolah di mana, dia umur berapa. Maksudnya kita kita harus tahu gitu kayak, berarti dia cara komunikasi sama dia tuh gimana gitu. Itu salah satu yang penting gitu. Oke, satu lagi nih Bang, hal yang Andre kepo nih. Mhm, Dari dua dua apa ya? sampel ya, Toh, sampel foto ya ini. dua sampel foto. Kalau foto ini dibikin BW, apakah feel atau hasilnya berubah? Karena kan Andre pernah eksperimen ketika fotonya sih udah bagus BW, ketika Mhm. dia dibikin tonal atau apa segala macam, hasilnya nggak dapet. Tapi pandangan abang gimana sih? Nah kan tentang ini nih. Ini Oh, kenapa abang sepakat kayak, ya ini aku bikin gini sih Andre, karena bla 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 bla. Ah, ini apa nih? Karena kan ini dua sisi kenapa Andre ambil dua contoh. Well, heeh, artinya ini indoor dan ini outdoor kali ya Bang ya. iya. Apakah dengan kita foto outdoor seperti ini dengan feel-nya mereka ya, apakah merubah inti inti cerita dari foto tersebut? Kadang-kadang gini Bang, kadang-kadang kita nih orang apa nih, ngetun nih, misalkan kayak Andre ngetun. Ini pose-nya ini udah sangat, tapi begitu di grade dengan kok enggak feel-nya kok enggak dapet ya gitu. Lebih dapetnya ke BW. Itu gimana sih pandangan abang tentang foto abang dulu nih? Ya memang seperti itu. Maksudnya kalau kita ngomongin visual, kalau kita ngomongin preferensi pribadi gitu kan dari mata kita kan, mata mata setiap fotografer beda-beda ya. Jadi, Benar. kadang-kadang tidak perlu ada alasan khusus kenapa yang ini lebih yang ini cocok di-BW-in, yang ini tidak cocok di-BW-in gitu. Maksudnya nggak usah terlalu dipikirin gitu, kalau lu pikirin mungkin lu nggak kelar-kelar ngedit gitu kayak, "Aduh ini gue BW atau enggak ya gue BW atau enggak ya?" Kayak nggak perlu terlalu dipusingin gitu ya. Kadang-kadang karena ada ada alasannya kenapa warna warna biru dicampur dengan warna apa lebih cocok dibandingkan warna ungu dicampur warna biru atau apa gitu, mungkin kan ada alasan seperti itu ya. Jadi kayak Benar, benar. kadang nggak usah terlalu dipikirin gitu. Cuman kebetulan mungkin kalau di contoh kasus yang ini, yang ini nih foto yang kamu lagi share ini ya, mungkin aku tadi kalau nggak salah kamu sempet tanya kayak, "Kenapa di-BW-in?" Gitu kan ya. Iya, kenapa? Eee, Padahal ada nih yang iya nggak di BW gitu. iya ada kan ya, heeh.
Kayaknya sebenarnya jujurnya di sini menurutku pribadi sih, kan mereka lagi ketawa lepas. Seingatku pada saat aku ngedit, aku ngerasa kayak ketika kita BW-in, kan kita kehilangan faktor warna. Maksudnya sebuah satu foto itu ada kayak isinya tuh ada modelnya, ada background-nya, ada warnanya, ada macam-macam gitu di situnya ya. Di sini mungkin aku cuman pengen lebih fokus aja ke emosinya mereka gitu yang lagi happy gitu. Ketika kita taruh warna mungkin kayak orang tuh agak gitu, kayak bukan sih, kayak, tiba-tiba jadi ngelihatnya tuh bukan ke mereka ketawanya doang, tapi lebih ke Ah, arah warna gitu. Sedangkan kalau hitam putih tuh kebetulan di foto ini kayaknya lebih memancarkan emosinya mereka berdua gitu. Tapi balik lagi decision untuk, eee, apakah ini di-BW-in atau tidak di-BW-in tuh kayak kadang nggak usah terlalu dipusingin sih gitu. Kayak kalau kamu lebih suka BW ya udah hajar, kalau kamu lebih suka tidak BW ya tidak apa-apa, tidak ada yang salah gitu. luar biasa. Luar biasa nih untuk teman-teman eh, yang udah apa ya, nonton kita dari awal sampai Ada gak sih? Gue nggak tahu, gue nggak lihat ada nih, ada nonton ada nih. mungkin dia keluar masuk tapi ada kok yang stay, ada kok ya, uh, lebih dari 10 lah. Jadi intinya apa ya, buat teman-teman nih, kalau memang kalian Mhm, sepakat nih kan, ntar mhm. Bang Leon kita undang aja ke Aceh. Ya, siapa tahu yang penting, mau diundang atau tidak, Iya yang kan, penting sharing karena hari ini ada gunanya lah ya, paling paling itulah enggak ya. kan kita apa nih, first impressionnya ketemu sama Bang, belum ada tutup acaranya kan, eh, Mhm. udah sangat nyaman nih. Mungkin kan lebih nyaman lagi ketika kita melihat secara langsung nih kan Bang, bisa bareng gitu kan, bisa ketemu, ngobrol secara inilah, Siapa apa tahu namanya, ya, ada real kesempatan gitu. bisa ngobrol ya. Mhm. Intinya Bang, ini itulah tadi durasi juga yang akhirnya Oh, 1 jam 40 menginikan menit. kita kan, nggak terasa nih kita udah 1 jam Ya ada. lebih kan Bang. Andre ini Mhm, makasih banyak nih sama Bang Leoni udah mau sama-sama. apa ya, terima undangan Andre untuk ngobrol atau berbagi sama yang di Aceh ataupun yang dimanapun lah yang nonton live kita kali ini. Andre makasih banyak sama abang nih. Mudah-mudahan harapannya Berguna next, ya. iya next kedepannya kita bakalan harus lebih apa ya, ya intinya sih harapannya ngobrol tapi secara jangan virtual lagi deh, real gitu kan. Nah oke. Oke Bang Leon, Oke, akhir thank kata you ini aja Bang dia. yang Andri bilang sama Abang, makasih banyak Bang Leon. Ya, Ini aku Andri juga thank you kayaknya ya. harus apa nih, harus ini ya dulu ya, closing dulu kali Bang ya. Boleh, boleh. Oke Bang, makasih banyak ya Bang ya. Oke Bang Thank Leon. you. Oke, ini untuk kalian yang udah nonton dari awal sampai sekarang, sampai habis nih. Jadi dua pertanyaan itu nanti aku bakalan up ya, bakalan up story. Siapa nanti akan aku screenshot, siapa yang eh, apa ya, beruntung untuk dua pemenang nih voucher aja, yang penting kita hiburan kita aja yang tidak jam gitu. Oke, terima kasih guys untuk kalian yang udah nonton. Jangan lupa nih kalian follow IG-nya Bang Leon tadi @leondaniti. Oke, jangan lupa ya guys ya. Leon Terima Aditya. kasih yang udah nonton. Oke, bye bye. Thank you.